perkuliahan. Laporan perkuliahan selama 6 bulan ke depan itu, 1 semester ke depan itu harus selesai. Sebelum tanggal 25 sudah harus dikirim. Ada banyak sekali itu yang mau diinin saja di WA sama sama dosen-dosen lain. Buas, departemen lain tuh diminta, buas ini dong, minta lomnya dong, gitu ya. Waduh, sedang mengerjakan, belum bisa gitu kan. Jadi ada RPS, LOM, soal UTS, soal UAS, modul, materi, laporan pembelajaran, laporan asinkronus, laporan sinkronus. Itu mesti dimasukin ke dalam Google Drive, ditunggu sebelum sampai tanggal 25. Kemarin tuh fokus ngisi Damel dulu, tapi Damel belum semua saya isi ya Bapak Ibu. Damel pertemuan 6 aja belum ada tuh, baru pretest dan materi. Tugasnya belum. Itu nanti ke bagian diskusi kembali. Oke, itu seputar perkuliahan kita yang sudah berlangsung, Bapak Ibu, di pertemuan sinkronus kedua ini. Saya berharap masukan dari Bapak Ibu semua terhadap apa yang beberapa waktu pertemuan-pertemuan yang sudah kita laksanakan. Mungkin Bapak Ibu ada masukan, silakan. Bu, itu untuk Yes. apa namanya? Tadi video yang before tuh Bu ya. Before kan Mm-mm. ini ya apa namanya? eh, menceritakan atau menggambarkan atau memvideokan merekam gitu Pak bentuk formasi siswa pengelolaan tuh Bu. Itu boleh di ini nggak Bu di apa di apa sih istilahnya Ya, Pak Im. diganti gitu Bu. Lebih Itu nyata lebih real gitu Bu. Bapak Ibu diminta mengirimkan video manajemen kelasnya yang saat kemarin itu. Boleh video, boleh foto. Enggak, soalnya lebih ke teori Bu. Enggak ke praktek nyata gitu Bu. Memang betul sih begitu teorinya gitu Bu. Cuman saya lebih pengen ke real fakta di kelas gitu Bu. Dan nanti aja Bu. Kenapa Barangkali. memangnya? Ya udahlah kalau ini sih barangkali rapot lah. Enggak jadi Bu lah. Lah kenapa nggak jadi pada Manuri? Ya Bapak gitu. Ibu apa diminta kemarin mengirim video atau foto tentang kelasnya Bapak Ibu? Udah Bu, udah jadi It- Bu. Udah beres jadi. Iya, kan saya Cuma lebih tanya. ke teori Bu. Lebih ke teori itu lebih ke apa ya? Ke berita itu Bu. Ke info itu Bu. Itu aja sih video yang saya buat. Oh, Bapak buatnya begitu. Saya mintanya fotonya atau videonya. Karena Video ingin Bu. melihat, Itu video ya. sudah Video. video. Cuma Karena saya teori ingin, Bu, lebih ke teori gitu, penjelasan teori, lebih ke penjelasan teori. oke, saya belum lihat soalnya. Tapi Ini nanti Bapak belum Ibu ya. yang sudah mengirim foto, mengirim atau video gitu, yang saya lihat adalah bagaimana penataan kelas Bapak Ibu. Jadi lebih tidak ke kalau teman-teman yang lain, oh ya saya tidak pakai nggak ada deskripsi kalimat di situ, nggak apa-apa, nggak ada narasi, nggak apa-apa. Saya ingin melihat bagaimana Bapak Ibu memanage kelasnya, mungkin dilihat dari variasi tempat duduknya atau apanya gitu ya, itu aja. Jadi ingin melihat situasi kelas Bapak Ibu before. Nanti setelah kuliah sekian lama kita mau selesai nanti saya minta lagi videonya afternya seperti apa. Apa perubahan yang terjadi Bapak Ibu lakukan setelah kuliah classroom management. Gitu ya Pak. Gak apa-apa pakai narasi, tidak apa-apa. Yang penting ada video atau Siap, foto Bu. di dalamnya. Ya, siap, siap, Bu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Saya, Oh ya, silakan Pak Mario. ya Bu. Tadi kalau berbicara masalah before sama after Bu ya, itu kan tentang manajemen atau pengelolaan kelas. Mm-mm. Berarti artinya kita nanti buat video itu kan bisa mencakup semua aspek, tidak melulu dalam pengaturan kelas atau segala macam kan Bu. Artinya kita bisa menggunakan video sebelum menggunakan strategi apa, model apa gitu kan Bu Ya, maksudnya. betul. Atau Ya. jadi Tapi nggak seakan nanti kawan-kawan kita ini tidak terfokus pada hanya satu fokus titik masalah seperti pengaturan kelas saja kan kita Bu. Artinya bisa luas. Artinya pengelolaan kelasnya seperti apa gitu kan. Sebelum dan sesudahnya mungkin kita pakai ceramah, rupanya nanti kita pakai videonya pakai multimedia gitu Bu ya atau gimana Bu? Oke, karena memang apa namanya dimintanya before, jadi hanya ya bagaimana suasana kelas saat itu saja. Tapi nanti setelah kuliah manajemen classroom manajemen ini mendekati selesai, Bapak Ibu kan sudah punya beragam materi, pendekatan dan segala macam, maka videonya akan jauh lebih lengkap. Nah, itu Berarti makanya Bapak Ibu, yang bikin ini tuh ganjalan di hati tuh. Agak berat. oh, jadi ganjalan pada Manhuri, jangan Pak Yani kan ya. Eh, Kemarin hanya baru minta video dan foto kelas Bapak saat itu.
Karena kita baru kuliahnya baru 2 kali pertemuan, jadi saya tidak berekspektasi terlalu tinggi atau segala macam, nggak apa-apa, hanya membuat video dan foto dan lampirkan sudah gitu. Tapi nanti kalau untuk afternya, Bapak Ibu harus menerapkan apa yang sudah kita pelajari, maka videonya jauh lebih lengkap. Begitu, ya, paham ya? Bagaimana pada Manhuri? Paham Bu, paham. Ya, Oke. mungkin yang saya ini aja. Mungkin insya Allah saya lebih fokus ke yang after Bu. Jadi Ya lebih karena real. before itu ya seadanya aja Bapak Ibu. Ya Jadi kan before itu ya seadanya Bapak beginning Ibu Bu. ambil Ya beginning foto kan yang udah. permulaan gitu. Namanya permulaan kan apa harus apa iya perfect gitu Bu. Pastilah jatuh bangun Bu. Ya after mungkin iya berjadi pengalaman Bu. Yang after Ya nih. kan tadi saya sudah bilang di awal tugas juga bilang cuma minta kirim foto atau video gitu ya. Mau link juga silakan, mau tidak link juga tidak apa-apa. Jadi berusaha untuk tidak membuat Bapak Ibu itu terlalu repot gitu ya. Nah, tapi nanti setelah proses pembelajaran bertahap kita lakukan, maka nanti video afternya itu adalah video kelasnya Bapak Ibu. Gitu ya. Nanti kita pelajari terus dulu materi ini. Wanitiro. Intinya Eh, dipermudah aja Pak Damanhuri, jangan dipersulit. Dosen sudah minta semudah itu. Iya betul Pak. Iya iya. Ya kan disuruh ngomong Bu. Lagi disuruh apa Ya, Ya, mengungkapkan jadi nggak apa-apa perasaan. Bapak Ibu, Iya, namanya kita juga juga gimana sih? begini ya. ya, Bagaimana Bapak Ibu kalau kuliah manajemen kelas ini, Bapak Ibu bisa menyerap materi, bisa mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi gitu. Tentu saya harus bertanya kepada Bapak Ibu yang masuk-masukan tentu penting gitu ya. Jadi kalau sekarang udah paham bahwa kemarin kan karena kita adanya di asinkronus, menjelaskan di grup WA itu kadang lebih sulit kalau hal-hal yang teknis begini ya. Kalau bertemu langsung kan lebih mudah menjelaskan. Oh ya, itu adalah video before after. Nanti afternya harus lebih lengkap, before-nya apa adanya. Nah, paham kan? Ya, siap Bu tugas kemarin dosen. ya apa adanya dulu, namanya juga before. Nanti afternya berarti sudah masuk segala macam. Nah, nilai tugas Bapak Ibu belum sempat saya nilai untuk tugas video, belum sempat. Tugas apa namanya resume artikel juga belum walaupun sudah diingatkan oleh Damel, Anda terlambat menilai. Padahal saya atur tuh, biar saya menilai di tanggal sekian gitu. Kata Damel, Anda terlambat menilainya gitu. Udah diingatkan, cuma belum sempat waktunya karena ngejar dulu yang harus dikumpulkan ke pengelola. Bapak Ibu, untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan kelima atau adalah sinkronus kedua. Kita akan membahas tentang prosedur dan rancangan manajemen kelas. Bapak Ibu, materi-materi sebelumnya sudah di-download dan sudah dibaca. Aku Nah, sudah dibaca belum? sudah dibaca dan hampir sudah lupa. Nah, itu dia. Harusnya kan kalau I do itu kan I understand harusnya. Bapak Ibu, kita masuk ke materi. Kira-kira ada lagi masukan nggak? Sudah cukup ya? Lagi-lagi terasa nggak? Udah ya. Bapak Ibu sudah muncul di layarnya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Prosedur dan rancangan manajemen kelas. Ini adalah materi kita kelima atau materi sinkronus kedua. Di awal kita membahas tentang bahwa manajemen kelas adalah seni mengatur kelas, seni mengolah kelas. Tapi dia masih berlanjut gitu ya. Nah, manajemen kelas itu bukan hanya tentang menjaga ketertiban. Ketika kita bahas tentang ketertiban, itu artinya di kelas itu ada aturan kelas. Benar, Bapak Ibu punya peraturan kelas? Benar ya, punya peraturan kelas. Tetapi juga tentang menciptakan suasana yang memungkinkan setiap siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi dia tidak hanya tentang peraturan tata tertib di kelas, tapi manajemen kelas adalah memungkinkan suasana siswa itu terlibat aktif dalam pembelajaran. Artinya apa? Strategi dan metode yang dipakai juga termasuk dari manajemen kelas. Manajemen kelas yang efektif akan membantu siswa untuk merasa aman. Nah, apa yang membuat siswa aman? Yaitu peraturan kelas. Bahwa tak seorang pun yang bisa menyakitinya, membulinya gitu ya, melukainya, karena ada di peraturan kelas. Itu kan aman. Sementara nyaman, itu adalah lingkungan kelasnya. Bagaimana Bapak Ibu menata lingkungan kelasnya. Gitu ya. Dan termotivasi untuk belajar. Bagaimana sang guru menjadi seorang motivator di kelasnya. Dia nggak hanya transfer of value, transfer of knowledge, tapi dia juga menjadi seorang yang transfer of value. Nilai-nilai yang membuat siswa itu harus datang lagi ke kelas ini. Saya harus bertemu lagi dengan guru ini. Itu motivasi itu transfer of value Bapak Ibu, bukan transfer of knowledge.
Transfer of knowledge hanya sebatas menyampaikan materi sampai pada siswa tugas selesai. Tapi kalau nilai-nilai, apa yang membuat siswa kita itu merasa bahwa pendidikan ini adalah makanan saya. Pendidikan ini adalah jiwanya saya. Nah, kayak gitu. Jadi termotivasi untuk datang ke sekolah terus. Bapak Ibu ingat nggak waktu SMA dulu lah ya, bernostalgia kita ke berapa tahun yang lalu itu. Ada nggak kelas yang Bapak Ibu rindukan gurunya? Senang kuliah dengan guru SMA, senang belajar dengan guru itu. Ada Itu kan Bunda. artinya apa? Merasa termotivasi kan masuk kelas di situ gitu. Tapi ada juga kelas yang tidak kita sukai mata pelajarannya. Apa coba? Yang paling sering tuh Fisika, Bu. Matematika. fisika, matematika gitu. Matematika, Bu. Matematika, Bu. Kenapa matematika nggak suka? Gurunya galak aja nggak bisa, apalagi gurunya nggak galak gitu kan? Kebanyakan akar, Bu. Apa? Kebanyakan akarnya. Nah, ya itu. Jadi itu kalau kita flashback ke masa lalu kita sekolah dulu, jadi ada memang kelas yang membuat kita tidak termotivasi untuk datang. Tapi karena kita merasa belajar adalah kewajiban, kita masuk kelasnya gitu. Ada kelas yang memang kita sukai, mungkin karena mata pelajarannya atau mungkin karena gurunya. Nah, matematika itu loh, udah ganti guru tetapi dia nggak suka matematika. Berarti kan memang mata pelajarannya bukan gurunya. Tapi ada juga nggak suka kelas itu karena memang gurunya. Jadi macam-macam ya penyebabnya gitu. Nah, Bapak Ibu manajemen kelas jadi nggak hanya menyangkut tentang ketertiban gitu, tapi bagaimana pembelajaran berlangsung dengan efektif, siswa merasa aman, nyaman, dan termotivasi untuk belajar. Itu adalah kuncinya adalah di Bapak Ibu guru. Bagaimana Bapak Ibu mendesain kelasnya ya. Apa tujuan dari manajemen kelas itu? Tujuan pertamanya adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kondusif itu kan artinya aman ya. Siswa itu merasa senang, tenang, aman, damai berada dalam kelasnya. Meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, ketika kelas itu kita desain, kita manage dengan baik, siswa termotivasi untuk datang ke sekolah. Jangan sampai hanya begini. Kenapa ke sekolah? Ya, daripada di rumah dimarahin, kan mending ke sekolah dapat jajan. Jangan itu motivasinya, tapi karena memang motivasi ingin belajar. Yang ketiga, meminimalkan gangguan selama proses pembelajaran. Peraturan kelas dibuat adalah untuk meminimalkan gangguan dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu yang sudah yang mengajar tuh pasti ada kan di kelas itu yang mengganggu kan? Ada yang usil kan siswanya? Ada siswanya yang usil? Banyak, Bu. Kalau saya tuh tidak mau mengatakan siswa yang kurang ajar gitu ya, karena bukan kurang ajar tapi kurang diajar sih sebetulnya gitu ya. Lebih ke Atau anu, Bu, misalkan lebih ke cari perhatian tuh, Bu. Apa ya kayak cuman cari tengil per- gitulah, apa sih ya? Ya, bisa jadi gitu. Tapi ada siswa yang akhirnya karena mungkin karena keusilannya atau karena memang ada sesuatu dirinya sehingga mengganggu proses pembelajaran. Misalnya siswa yang terlambat, siswa yang sebentar-sebentar izin keluar, itu contohnya ya. Nah, itu bisa mengganggu atau siswa yang memang datang ke kelas hanya untuk tidur. Kemarin hari apa ya? Saya lihat satu postingan ada seorang guru sedang bicara dengan siswanya, katanya kalau sekolah hanya untuk tidur. Tidur di kuburan katanya. Ada Bapak Ibu sudah lihat itunya, videonya? Ya, sekarang kan macam-macam video yang beredar ya, bagaimana kelakuan siswa, bagaimana guru menghadapi siswa dengan beraneka ragam kelakuan itu gitu. Ya, dan itu dengan wajah siswanya, wajah yang menantang gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak punya siswa yang kalau kita kasih tahu, kasih nasihat dia nantang kita kayak mau berantem gitu ya. Karena salah satu tantangan ngajar Gen Z itu adalah Bapak Ibu adab yang sudah kurang. Tantangan-tantangan ngajar di era teknologi ini menghadapi anak Gen Z itu adalah adab mereka kurang. Jadi semoga Bapak Ibu tidak terpancing emosi karena kondisi itu gitu ya. Kita lebih bisa meluruskan lagi adab mereka. Yang keempat, membantu siswa mengembangkan keterampilan dan belajar mandiri. Nah, adanya manajemen kelas untuk supaya siswa mengembangkan keterampilan dan belajar mandiri. Tapi bukan berarti belajar mandiri, sosok guru di kelas itu nggak dibutuhkan ya Bapak Ibu. Diskusi misalnya ya, ketika diskusi kelas itu tetap ada yang namanya closing statement dari gurunya, supaya mahasiswa supaya dikenal di kelas, supaya siswa Bapak Ibu tuh punya pegangan terhadap apa yang sedang diskusikan hari itu. Mereka butuh jawaban saat itu. Jangan sampai Bapak Ibu ketika selesai melakukan kegiatan belajar mandiri, itu siswa dibiarkan saja, ya udah selesai ya sudah gitu. Tapi tetap ada penguatan materi dari Bapak Ibu guru.
Jadi peraturan kelas nggak hanya sebatas aturan masuk ke kelas jam berapa, seragamnya gimana gitu ya, pulang pukul berapa, enggak. Tapi lebih jauh lagi mengatur tentang bagaimana siswa itu bisa mengembangkan keterampilannya dan melakukan belajar mandiri. Nah, biasa kan kalau kita di kurikulum Merdeka ini mahasiswa kalau udah belajar mandiri pasti pegang HP ya Bapak Ibu. Biasanya begitu nggak di sekolahnya? Ya, Bu. Oh, dilarang, Bu. Ada Dilarang, yang Bu. pegang HP gitu ya, ada pegang HP. Nah itu kalau tidak ada sosok guru mendampingi mereka, takutnya mereka malah membuka yang lain karena tidak semua orang tua ketika memberikan handphone kepada anaknya sudah memblokir, misalnya memblokir iklan-iklan 18 plus, iklan orang dewasa. Jadi kalau kita membeli handphone, memberikan kepada anak, ada beberapa hal yang mesti Bapak Ibu blokir dulu. Kamera, lokasi, apalagi mikrofonnya, terus iklan 18 plus. Karena apa? Karena itu akan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mempengaruhi si anak. Jadi banyak hal-hal yang terjadi pada seorang anak yang akhirnya pergi dari rumah dan ternyata dia berkomunikasi melalui FB dengan seseorang yang ia kenal di Facebook, dan nanti akhirnya dia akan, sebentar ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam, Ibu saya, ya Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu sebentar ada gangguan, ada iklan sejenak ya. Sampai di mana tadi ya? Aku lupa. Tentang ini ya Bapak Ibu, tentang tadi memblokir di HP lokasi, mikrofon, iklan 18 plus, apalagi kamera ya, apa ya? Ada lagi yang harus diblokir. Nah, tidak semua orang tua memahami itu. Nah, itu juga perlu karena di belajar mandiri ini ketika siswa kita menggunakan handphone masih tetap ada guru di kelasnya. Untuk apa? Untuk memantau supaya jangan sampai mengerjakan tugas tapi mengerjakan yang lain, melihat yang lain. Teknologi itu mempermudah segalanya, tapi dia bisa juga menjadi penghancur segalanya gitu ya. Kalau kita salah dalam mempergunakannya. Prosedur manajemen kelas adalah serangkaian langkah kegiatan manajemen kelas yang dilakukan bagi terciptanya kondisi optimal, serta mempertahankan kondisi optimal tersebut. Ketika Bapak Ibu telah melaksanakan semua prosedur manajemen kelas sehingga tercipta kondisi optimal di kelasnya, dan itu harus dipertahankan, jangan mudi-mudian. Hari ini semua patuh pada peraturan, nah besok ditoleransi tidak ada yang melanggar peraturan. Jadi tidak boleh mudi-mudian, harus konsisten supaya tetap optimal dalam pembelajarannya. Prosedur dimensi pencegahan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita membahas tentang manajemen kelas dan segala gangguan yang terkait dengan manajemen kelas, ada yang namanya prosedur dimensi pencegahan atau preventif. Dimensi pencegahan pertama itu harus pada siapa? Yang pertama adalah pada guru. Peningkatan kesadaran diri sebagai guru. Jadi guru dulu kuncinya. Karena di kelas itu yang menjadi penguasa, kita anggap aja penguasa, bahasa kasar itu ya, penguasanya atau yang menjadi role modelnya, bahasa lebih positifnya adalah guru. Nah, peningkatan kesadaran diri sebagai guru dulu. Ketika kita tidak ingin terjadi pelanggaran disiplin oleh siswa kita, maka sang guru menampilkan sosok yang bisa diteladani dalam hal disiplin. Disiplin tepat waktu misalnya, sang guru telah menyontohkannya. Ketika pengen harus tampil rapi, bersih, sang guru menyontohkannya. Pembelajaran terbaik itu kan dari contoh teladan kan ya. Jadi guru telah menyontohkan di sosoknya. Bapak Ibu juga pasti udah baca lah, udah sering banget dengar kan. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah itu kalau kita tidak menyontohkan lebih parah efeknya karena guru itu adalah role modelnya siswa. Gitu. Jadi dari peningkatan kesadaran diri sebagai guru dari sosok guru tersebut. Nah, baru setelah itu ke peningkatan kesadaran diri peserta didik. Nah, peserta didik nanti akan tergantung dari gurunya. Bagaimana
sang guru memanage kelasnya, bagaimana sang guru memberikan motivasi kepada siswanya, bagaimana sang guru memberikan arahan, bimbingan pada siswa untuk mematuhi semua peraturan. Terus yang berikutnya masih berhubungan dengan guru, sikap tulus dari guru. Nah, ini Bapak Ibu nih, adakah Bapak Ibu yang menjadi guru karena terjerumus, didorong, dijorokin, atau karena tidak ada pekerjaan lain sehingga menjadi guru? Yang ketiga itu, Bu. Yang ketiga itu, apa itu Pak? Ya karena tidak ada pekerjaan lain, Bu. Tidak ada pekerjaan lain. Nah, ketika tidak ada pekerjaan lain, terus kita akhirnya menjadi guru, maka Bapak Ibu harus memunculkan niat di hatinya bahwa ketika akhir terjerumus menjadi guru, jadikan di situ munculkanlah niat baru bahwa kemarin kemarin saya terjerumus, tapi sekarang akan saya jadikan ini sebagai titik kesuksesan saya dalam profesi saya. Kalau awal sebelumnya udahlah, coba-coba jadi guru dulu, jadikan batu loncatan nanti untuk yang lain. Nah, jangan sampai begitu. Kenapa? Kalau Bapak Ibu tidak meniatkan hati dengan tulus mendidik, maka nanti hasil dari proses pendidikannya itu tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan. Karena mendidik itu dengan hati. Mendidik dengan hati akan sampai ke hati. Semarah apapun Bapak Ibu di kelas gitu ya, tapi ketika Bapak Ibu marah hanya karena hati gitu, karena Bapak Ibu mencintai murid Bapak Ibu, murid-murid tidak akan tersinggung, malah nanti ketika murid marah malah sedih dia gitu, karena merasa bersalah. Tapi ketika kita mendidik tidak dari hati, kita memarahi murid karena melakukan kesalahan, murid melawan ke kita. Jadi mendidik itu dahsyat Bapak Ibu. Pekerjaan yang memang kalau kita menjadi guru melekatnya tuh 24 jam. Beda dengan profesi lain. Profesi lain misalnya sebagai DJ. Bapak Ibu tahu nggak DJ? Yang itu loh, yang memandu lagu di klub-klub itu loh. Nah, DJ kalau di dalam lagi bekerja dia profesional, dia pakai baju terbuka. Tapi ketika dia nggak jadi DJ, dia pakai baju tertutup gitu. Terus orang anggap, ya kan itu DJ profesional. Nah, guru nggak bisa kayak gitu. Guru melekat 24 jam profesinya. Kita udah pulang ke rumah pun kita jadi guru. Kita dalam tidur mimpi pun kita jadi guru gitu loh. Jadi guru itu melekat profesinya ya. Nah, oleh karena itu sikap tulus guru itu menentukan dalam proses pembelajaran. Jadi nggak hanya sekedar transfer of knowledge, transfer pengetahuan, tapi Bapak Ibu juga akan transfer of value. Sehingga ketika punya murid-murid itu malah bukan takut sama kita, tapi segan sama kita. Segan kalau ia nggak bisa, malu kalau ia nggak bisa gitu. Bukan karena takut kalau ia nggak bisa. Nah, bisa nggak kita merubah itu? Maka memang ketika kita masuk ke materi atau pengetahuan berkaitan dengan manajemen kelas ini, itu nggak hanya sekedar peraturan, tapi bagaimana kita mendesain dan melaksanakan desain itu di kelas kita, sehingga tercipta pembelajaran yang efektif. Yang keempat, mengenal dan menemukan alternatif pengelolaan. Di pertemuan keberapa itu ya pengelolaan kelas itu bisa saja kadang-kadang orang bilang pengelolaan kelas itu apa saja sih? Oke, ada peraturan kelas, pengaturan tempat duduk dan segala macam gitu ya. Termasuk strategi dan metode apa yang akan digunakan, bagaimana teknik pemberian tugas dan segala macam. Itu termasuk dalam pengelolaan kelas. Tapi ada juga yang melihat satu sisi kita sorot misalnya bagaimana menemukan alternatif pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas dimulai dari bagaimana Bapak Ibu mengatur tempat duduk. Di materi pertemuan berapa ya itu saya sudah sampaikan di situ ada 10 variasi untuk mengatur tempat duduk. Bapak Ibu sudah buka itu? Materinya sudah dibuka belum? Belum. Materi Ada apa? mana masih belum? Ya, pokoknya ada pengaturan tempat duduk gitu ya. Di materi 6 ya Pak ya, lupa saya. Nah, itu di situ ada 10. Nanti Bapak Ibu bisa mengadaptasi. Nah, yang paling terkenal itu adalah yang konvensional gitu ya. Guru di depan, murid ngadap ke guru semuanya. Nah, kalau ada terjadi pertukaran-pertukaran tempat duduk, mutasi tempat duduk, rolling tempat duduk masih untung. Tapi kalau tidak ada pertukaran, akhirnya kadang-kadang yang pendengarannya lemah duduknya di belakang. Ada yang tidak pede duduk di depan, takut ditanyain sama guru. Yang di depan nanti ditanyain sama guru gitu ya. Ada yang ngejar duduk di depan, pokoknya dia harus di depan, ada. Nah, sehingga kadang-kadang tidak terjadi keadilan pada siswa. Maka perlu kita buat variasi-variasi dalam menyusun tempat duduk. Nanti ada di materi Bapak Ibu ada 10 yang bisa Bapak Ibu adaptasi gitu. Yang berikutnya adalah menciptakan kontrak sosial.
Apa itu kontrak sosial dengan siswa? Ketika Bapak Ibu membuat peraturan kelas yang disepakati bersama. Jadi peraturan kelas itu jangan dibuat guru sendiri ya Bapak Ibu ya, tapi dibicarakan dengan siswa di kelas, didiskusikan bersama-sama. Dan mesti ada kontrak sosialnya. Ketika ada siswa yang melanggar, apa konsekuensi yang ia terima dari pelanggaran tersebut? Ya, jadi ada kan kontrak ciptakan kontrak, ada kontrak kelas gitu ya, di kontrak sosial di kelas Bapak Ibu terhadap apa yang akan melakukan pelanggaran misalnya. Oke, Bapak itu ada 5 prosedur dimensi pencegahan supaya tidak terjadi pelanggaran di dalam kelas. Bapak Ibu ini ada 5 ya. Silakan Bapak Ibu kalau mau berpendapat mungkin apa namanya? Silakan berpendapat atau mau berbagi pengalaman tentang bagaimana pencegahan terhadap pelanggaran yang terjadi di kelas. Silakan Bapak Ibu. Ya Bu, izin Bu. Nah, silakan. Nah, ini Itu untuk suhu kelas yang ngomong nih. Silakan Pak Mario. kan Bu, kebetulan saya kan mengajar di pendidikan anak usia dini Bu ya. Oh, Untuk Bapak di PAUD ya, Pak? Aduh, Pak, itu bidang saya praktisi PAUD nih, Pak. Silakan, Pak Mario. saya tertarik Jarang loh dengan laki-laki di PAUD, Pak. ya Berarti Bapak ini temannya Kak Seto ini. menciptakan kontrak sosial Bu. Itu sepertinya kalau untuk anak PAUD itu yang efektif benar karena kan anak PAUD itu cenderung belum bisa bertanggung jawab, bisa dikatakan belum bisa apa ya Bu ya. Jadi kalau kita menciptakan kontrak sosial itu efektifnya seperti apa Bu? Kira-kira Bu masukannya Iya. gitu. Oke, muncul pertanyaan gimana kalau anak usia dini yang belum tahu kontrak gitu ya. Nah, biasanya gini, Pak. Di pendidikan anak usia dini itu biasanya kan anak-anak usia dini itu kalau mereka ada yang melakukan kenakalan kecil gitu ya, dia pasti jangan temanin gitu kan kalimat mereka ya, Pak. Tanpa kita sengaja itu adalah kontrak sosial, Pak. Kan ada tuh yang mesti nggak mau berbagi makanan, jangan temenin dia pelit. Pernah nggak dengar itu, Pak? Nah, jika misalnya Bapak kalau di anak usia dini, jika ada siswa yang tidak sesuai dengan aturan kelas, yang untuk kita sampai aturan kelas tidak sesuai, kita tidak kita sendiri, jangan kita gurunya yang memberikan hukuman, tapi kita tanya teman-temannya, teman-teman kalau ada yang tidak patuh kita apain ya gitu. Dia anak usia dini tuh lebih mempan digituin Pak gitu. Terus teman-teman bilang ini, udah Bu Guru jangan ditemenin aja Bu Guru. Udah cukup itu Pak. Kontrak sosial yang paling mudah di anak usia dini. Karena dia sangat dipengaruhi oleh apa yang ia alami. Karena kalimat jangan temanin itu kalimat yang gimana gitu loh kalau di anak usia dini Pak, sakit gitu loh. Iya. Jangan ditanyain aja ke teman-teman yang lain kontrak sosialnya. Teman-teman kalau ada yang tidak mematuhi peraturan gimana ya teman-teman? Kalau ada yang jahil gimana ya teman-teman? Nanti teman-temannya akan jawab. Jangan temenin Bu Guru. Jangan temenin. Nah, itu cukup Pak, itu kontrak sosial. Jadi anak usia dini memang nggak seperti kalau di MI atau di SD atau di SMP atau SMA ya, yang memang sudah mesti tertulis kontrak sosialnya. Nah, sama juga sebetulnya ketika di SD juga gitu, kita konsekuensi dari pelanggaran terhadap yang dilakukan oleh siswa di kelas itu memang harus kita hasilkan dari diskusi bersama. Kalau ada teman-teman yang tidak mengerjakan PR, misalnya gitu, apa sanksinya? Kalau ada yang terlambat, apa sanksinya? Jadi memang kita bahas bersama-sama dengan warga kelas gitu. Tapi usia dini gitu aja Pak, disampaikan ke teman-teman kalau ada yang tidak mau berbagi diapain ya gitu. Jadi gurunya nyampaikan nanti biar teman-temannya yang menjawab. Dan itu sangat efektif Pak. Tidak mesti tertulis. Ya, terima Oke, kasih Bu. gitu Pak Mario. Ya, silakan ada yang lain. Izin Bunda. Silakan Pak Muhammad Sukri, silakan. Nah ini tadi Pak, kalau Pak Sumario kan enak Bunda, cuma PAUD doang Bunda. Kita di Iya. TP itu Bunda dari usia 3 tahun ada sampai tingkat SMA ini Bunda. Nah ini kira-kira alternatif pengelolaan itu gimana ini Bunda? Kalau kayak tadi misalnya kalau dia melanggar jangan ditemani, malah nggak ngaji lagi deh Bunda. Susah ini. Ngaji lagi gitu. Ngaji lagi Oke. Bunda. Tapi kalau dibiarin bikin gaduh, bahkan teman-teman yang udah SMA nggak ngaji-ngaji Bunda. Nah ini gimana Oke. solusinya Bunda? Oke. Bapak itu walaupun dia usia 3 tahun sampai SMA, berarti kan ada level-levelnya ya Pak? Ada Bunda, ada levelnya. Cuma Ada karena level-levelnya ya. apa namanya sekatnya nggak ada Bunda. Sekat untuk pengelasannya itu Bunda. Oke, nggak ada sekatnya. Nah, Iya. tapi kelompok-kelompok duduknya ada ya Pak?
Kalau kelompok ada, Bunda. Oke, nah berarti nanti aturan itu berlaku di setiap kelompok duduk itu, Pak, karena dia berdasarkan usia. Jadi jangan disamakan bagaimana aturan kontrak sosial berlaku untuk anak yang umur 3 sampai 6 tahun misalnya, dia akan berbeda dengan anak yang usia 7 sampai 14 tahun. Nah, anak yang usia dini, yang tadi di usianya Pak Mario ajar tadi itulah anak yang berada pada level yang ia belajar baru pengenalan, disiplin pengenalan, pembelajaran apa-apa dia pengenalan. Tapi ketika sudah masuk ke usia akademis, usia 7 sampai 14 tahun, itu usia akademik, usia penerapan disiplin. Kalau mereka di usia 7 sampai 14 tahun itu melanggar disiplin, mereka sudah menerima konsekuensi dari disiplin itu. Nah, tapi jika Bapak punya murid umurnya 16 sampai 21 tahun, itu kan usia SMA sampai usia kuliah kan, itu berbeda lagi pendekatannya Bapak Ibu. Pendekatannya adalah jadikan ia sahabat. Jadi kalau terjadi pelanggaran panggil, bicara, tatap 4 mata gitu ya. Karena sahabat itu tidak akan pernah dimarahi di depan umum. Orang bersahabat pasti marahin dia, menasihatinya di belakang orang lain, tidak akan memalukan. Jadi dibuat ada level-levelnya. Itu saya adopsi dari bagaimana cara Ali bin Abi Thalib mendidik anak. Itu yang nulis adalah orang Eropa. Nah, usia dini itu adalah usia yang kayak tadi itu konsekuensinya dia dari temannya aja, jadi yang menghukum teman-teman bersama gitu. Nah, usia dini itu adalah usia 0 sampai 6 tahun itu yang tadi diajar oleh Pak Mario. Nah, Bapak juga ngaji juga begitu kan? Maka ketika dibuat kelompoknya usia 3 sampai 6 tahun di satu kelompok. Nah, itu dia baru pengenalan disiplin. Jadi tidak ada di situ kewajiban dia harus mematuhi, belum ada. Tapi harus kita bantu untuk bisa beradaptasi mematuhi disiplin. Tapi kalau masuk ke usia 7 tahun, masuk ke usia akademis, tidak ada toleransi untuk disiplin. Karena itu sangat penting. Penanaman ibaratkan rumah itu adalah fondasinya, Pak. Itu mau ceker ayam atau bukan gitu ya. Kuat itu fondasinya. Ketika mereka melanggar peraturan karena dia sudah masuk ke masa akademis, maka mereka harus menerima konsekuensinya. Konsekuensinya kalau sudah usia 6 sampai 7 tahun, ketika melakukan pelanggaran, itu konsekuensinya kita bahas bersama. Kalau melanggar ini apa konsekuensinya? Disepakati bersama. Udah SMA pendekatan udah persahabatan, udah bersahabat dekat gitu. Karena di usia SMA, SMP, mungkin SMP kelas 3 kali 15 itu SMP kelas 3 ya? Apa SMA kelas 1? SMP, Bunda. Nah, SMP kelas 3 ya. Nah, itu kalau SMP kelas 3 ada mereka sudah agak mulai bisa kita kendalikan. Jadi yang tadi nih, yang usia SD sampai SMP kelas 2 tuh, kelas 2 SMP itu lagi parah-parahnya tuh Bapak Ibu. Karena sedang mencari jati diri. Nah, kenyamanan di kelas, kedekatan dengan guru, dan dia bisa percaya sama guru akan membantunya dalam menyelesaikan masalah. Bapak Ibu bisa kebayang nggak ya? Di rumah ia dimarahi oleh orang tuanya. Sampai di sekolah melanggar peraturan dimarahi lagi oleh gurunya. Dia harus kemana perginya? Nanti di lingkungan masyarakat dia dibully lagi. Menderita banget ini si anak gitu ya. Nah, itu yang harus kita pahami dari posisi guru ketika kita berhadapan dengan murid mungkin melakukan pelanggaran. Nah, dengan membuat peraturan bersama, didiskusikan konsekuensi dari pelanggaran peraturan bersama, itu akan membantu mereka untuk bisa lebih mandiri dan tertib ketika mereka melakukan pembelajaran. Kayak gitu Bapak Ibu ya. Sama juga kalau di rumah juga begitu. Oh, anak usia 0 sampai 6 tahun tuh perlakuanlah ia dengan manis supaya hidupnya indah di masa kecil gitu ya. Nah, termasuk tadi itu yang ketika mereka melakukan kesalahan yang tadi Pak Mario bilang ya itu kita tidak melakukan tonton tulus harus begini begitu enggak. Kita carakan ke teman-teman. Nah, kalau udah SD udah enggak. Udah seperti ini. Maka waktu di waktu itu benar. Waktu di SMP disiplin kentang, waktu SMA mulai. Kenapa? Ya itu sudah berbeda ininya gitu pendekatannya. Begitu ya Pak, walaupun tidak ada sekat buat kelompok-kelompok belajar sesuai usia ya Pak, Ya, untuk menerapkan disiplin lebih mudah. Emang salah satu ini Bunda untuk yang kelas 3 SMP sampai SMA itu Bunda termasuk kita ini termasuk unik Bunda. Masih ada SMA itu mau mengaji. Karena kalau udah kelas 2 SMP itu Bunda saya beri tanggung jawab caranya Bunda. Saya buat mereka jadi pengurus dan mereka yang bagus itu Pak, itu bagus, itu belajar itu lebih bagus lagi. Kita suruh mereka yang buat program Bunda. Nah cuma ya itu tadi kendalanya Bunda. Memang
aturannya per kelompok ini Bunda. Tapi yang namanya anak-anak Bunda ya kan, main-mainnya ke kelompok yang lain lagi nih Bunda. Gimana? Susah. Nah, oke. Berarti nanti dibuat lagi aturan, Pak. Nanti boleh ada suatu kegiatan yang mereka bergabung. Apa itu yang mereka semua kelompok bergabung? Misalnya lagi ini bacaan sholat dibaca sama-sama atau ayat bersama-sama mereka bergabung. Ada kesempatan mereka bergabung karena mungkin itu teman tetangganya atau mungkin di situ kakaknya, maka dia datang ke situ. Itu resiko emang tidak ada sekat. Mungkin tetangganya gitu ya, dia akan mendatangi. Nanti adakan satu kegiatan di pengajian Bapak itu yang mereka gabung semua dalam sebuah kegiatan. Tapi nanti ketika membaca Al-Quran, dia dibuatlah kelompok-kelompok berdasar usia dan tuntutan kemampuannya. Kelompok ini usia akademis, ini kelompok anak usia dini, dipisahkan. Jangan mereka gabung dalam sebuah kegiatan. Di kelompok-kelompok aja nggak masalah, Pak, nggak ada sekatnya. Nanti aturan sesuai dengan kelompok itu. Atau mungkin bisa juga agak dibedakan masuknya juga bisa. Bisa nggak dibedakan masuknya kira-kira? Untuk saat ini belum bisa Bunda, karena kan Bisa ya? sekolah sampai sore Bunda. Oh ya, ya udah kalau begitu berarti dibuat kelompok-kelompok belajar. Mungkin nanti Bapak mengusahakan mencari donatur untuk apa untuk ada sekat-sekat. Sekat-sekat yang bisa dibuka. Apa ya nama istilahnya tuh? Kan ada tuh sekat yang bisa ditutup buka gitu ya. Nah, nanti kalau mau ngaji disekat dulu, nanti kalau mau gabung dibuka sekatnya ada tuh. Nah, nanti diusahakan demikian Pak, biar lebih kondusif pembelajarannya. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Saya Bu. Oke, silakan Pak Burhan. Izin tanya Bu, Silakan Pak. terkait guru yang menjadi guru karena mungkin bukan by design dari awal Bu. Bagaimana cara agar menumbuhkan jiwa sebagai guru yang baik Bu? Itu Bu, terima kasih. Bagaimana mungkin awalnya bukan berniat jadi guru, tapi ternyata takdir mungkin jadi guru gitu ya. Oke, bagaimana menumbuhkan motivasi supaya kita menjadi guru, bukan hanya sekedar guru yang baik gitu ya, tapi guru yang bertanggung jawab. Karena ketika kita menjadi guru, tanggung jawab kita dunia akhirat. Kesalahan kita dalam memberikan informasi pengetahuan kepada siswa akan berdampak salah paham siswa kita tentang pembelajaran tersebut. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, bagaimana menumbuhkannya? Bapak yang pertama bisa melihat, bisa membaca. Membaca itu maksud begini, berbagai literatur atau apapun yang terkait dengan betapa dahsyatnya profesi guru. Nah, kalau belum sempat membaca, pegangan ini aja deh Pak. Menjadi guru itu ibadah. Yang pertama ya. Nanti membaca lama lagi urusannya gitu ya. Oke. Dari sudut pandang agama, ketika kita menyampaikan ilmu pengetahuan pada orang lain, dan pengetahuan itu pasti akan bermanfaat, itu adalah ibadah. Dan itu yang tidak akan terputus nanti ketika kita sudah meninggal. Sehingga kita temukan sebuah hadis yang mengatakan bahwa ketika kita menjadi guru, mana tahu nanti salah satu dari murid kita itu yang mengiring kita ke surga. Kenapa? Karena ilmu yang kita berikan kepadanya berkembang terus, disampaikan lagi ke orang lain, disampaikan lagi ke orang lain. Kayak saya nih dulu, saya diajarkan oleh guru agama saya, gitu. Kita menjadi guru begini, saya sampaikan lagi ke Anda semua. Ternyata guru-guru agama saya dulu yang memberikan ilmunya gitu, masih saya sampaikan. Yang pertama, mengajar adalah ibadah, mendidik adalah ibadah. Berarti Bapak sepanjang pekerjaan mengajar Bapak lakukan, Bapak telah beribadah. Nah, itu pertama. Terus yang kedua, dengan menjadi guru, kita akan terus belajar terus Bapak Ibu. Profesi yang membuat kita harus belajar setiap hari, membaca setiap hari, adalah profesi guru. Kalau kita tidak membaca, kita kalah mahasiswa kita. Nanti siswa kita lebih tahu dari kita. Misalnya dia nyebut kalimat ini, apalagi sekarang kan anak-anak Gen Z ini punya istilah-istilah macam-macam kan gitu ya. Apalah istilah-istilah baru, kita nggak tahu karena kita nggak membaca. Nah, akhirnya kita mau nggak mau kita tetap belajar terus. Akhirnya apa? Dengan belajar itulah kita memunculkan lagi, oh iya ternyata jadi guru itu kita harus dinamis hidupnya. Harus berkembang terus. Yang ketiga, yang pertama tadi mengajar adalah ibadah, yang kedua kita membuat kita harus belajar terus. Yang ketiga, Bapak tahukah Bapak Ibu di mata Allah itu ada 3 macam profesi. Ada 3 macam ilmu. Ada ilmu yang sangat mulia, ada ilmu yang mulia. Apa ilmu terpuji, ilmu dipuji, dan ilmu tercelah. Ada 3.
ilmu terpuji, ilmu dipuji, dan ilmu tercela. Ilmu terpuji adalah ilmu tauhid, ilmu tentang ketuhanan. Kita belajar akidah, akhlak, tentang ketauhidan, tentang ibadah kepada Allah gitu ya. Itu terpuji. Yang kedua, ilmu yang dipuji. Ketika Bapak Ibu datang ke dokter lagi sakit, terus dokter bilang, apa yang dirasa Pak Burhan? Oh ya, kepala lagi pusing nih. Gitu. Pusing apa sakit, kata dokter. Sakit kepalanya atau pusing gitu. Kan kadang orang nggak bisa bedain juga sakit sama pusing gitu ya. Di mana ininya? Oh, di sini Pak. Oh, itu namanya sakit, kata dokter. Kalau pusing tuh muter-muter, katanya. Kalau kata orang Malaysia berpusing-pusing gitu ya. Kayak muter-muter dalam kepala. Terus kasih obat. Pulang Pak Burhan makan obatnya dan Pak Burhan sembuh. Yang dipuji obatnya Pak dokternya. Manjur dokternya, hebat dokternya. Iya, dokternya, Bu. Itu juga dengan guru. Betul dengan guru. Bapak Ibu tahu saya sudah menyelesaikan pendidikan S3 saya seorang dokter. Yang dipuji siapa coba? Ketika saya menyelesaikan dokter saya. Keren ya promotornya sudah bisa meluluskan mahasiswanya. Ketika S2 juga gitu. Ketika S1 juga begitu. Pasti yang dipuji. Ilmu yang dipuji itu ketika kita, anak-anak di kelas kita sukses semua berhasil, anak jadi anak yang baik. Dipuji nggak gurunya? Wah, kelas Pak Burhan tuh keren loh, anak-anaknya kreatif, motivasinya tinggi belajarnya. Rajin belajarnya gitu ya. Anak-anak kayak paham semua materi, kayaknya nggak ada yang malas tuh belajar. Pokoknya pagi-pagi udah pengen datang. Kayak dipuji. Ilmu-ilmu yang memberikan pelayanan kepada masyarakat itu adalah ilmu yang dipuji, Pak. Ilmu kesehatan, menjadi guru. Nah, terus apa yang menjadi kesangsian ketika tidak termotivasi menjadi guru? Gajinya kecil. Beli skincare istri aja nggak cukup. Kalau dapat istri yang tukang dandan, misalnya gitu. Bapak Ibu tahu nggak? Boleh gaji itu kecil, tapi rezeki belum tentu kecil. Gaji boleh kecil, rezeki belum tentu kecil. Rezeki kan tergantung dari usaha. Kalau gaji yang diterima di sekolah gitu ya, rezeki belum tentu itu. Rezeki pasti ada banyak yang lain pintunya. Nah, jadi ketika kita sudah menetapkan hati, setulus hati pengen menjadi guru, percayalah, jalannya pasti ada. Kayak sekarang memang anak-anak muda tuh jadi nggak mau jadi guru di SD itu sekarang jarang anak guru laki-laki. Ada guru perempuan aja yang ada. Akhirnya terjadilah kayak apa namanya mispersepsi tentang gender gitu. Karena anak laki-laki kekurangan sosok laki-laki di SD, kebanyakan guru perempuan. Jadi banyak kan anak laki-laki jadi melambai kan, jadi gemulai. Karena sosok yang ada tuh gurunya tuh guru olahraga harusnya dulu cowok, sekarang jadi cewek juga. Kekurangan sosok gitu kan. Jadi Bapak Ibu yang laki-laki yang sudah menjadi guru udah tumbuhkanlah rasa cinta itu ya, bukan demi kita aja tapi bagaimana keberlangsungan pendidikan terutama di daerah kita ya, tentu lebih khususnya tentu di Indonesia ya. Pak, ibadah yang pertama ya Pak. Yang kedua, Baik, Bu. jadi guru itu karena apa? Mengajar adalah ibadah, berarti pahala sepanjang waktu sama kita mengajar. Terus yang kedua, dinamis, kita akan belajar terus Pak, berkembang terus. Dengan jadi guru kita mau nggak mau harus dituntut belajar. Nah, terus yang ketiga apa tadi Pak? Menjadi guru itu ilmu yang dipuji. Kalau mengatakan rezeki memang apa namanya gaji memang kecil gitu ya, tapi rezeki belum tentu kecil. Ketika sudah melibatkan setulus hati menjadi guru, Bapak tahu nggak, percayalah bahwa akan adanya jalan untuk memenuhi apa yang kita cita-citakan. Saya jadi guru jadi dosen dari dulu. Dari gaji pertama atau Bapak Ibu waktu pertama saya kan jadi dosen 1 jam ngajar dibayarnya 17.500. Sama Bu, berarti Bu. Jadi dosen waktu itu. Tapi saya berusaha untuk mengembangkan kemampuan yang lain. Kemampuan public speaking. Ketika saya S2, saya kembangkan kemampuan public speaking-nya. Akhirnya saya lebih banyak kerjaannya itu selain mengajar jadi dosen, saya jadi narasumber. Apa yang mesti dipelajari, apa yang mesti kita kuasai lebih dari orang lain, sehingga kita dipercaya untuk menyampaikannya. Jadi mengembangkan kemampuan public speaking sehingga menjadi trainer gitu, trainer pendidikan. Terus mengembangkan kemampuan-kemampuan lain yang bisa membantu orang lain yang akhirnya menghasilkan uang. Jadi makanya gaji di sekolah bisa saja kecil, tapi rezeki tidak kecil. Bisa saja tidak kecil, tergantung bagaimana kita melakukan pengembangan diri. Maka belajarlah terus, tingkatkan kemampuan terus, sehingga akan membantu Bapak Ibu untuk punya potensi yang lain selain kita menjadi pendidik.
Sekarang banyak juga guru jadi konten kreator. Nggak masalah konten kreator, asalkan ketika mengajar jangan terpengaruh oleh konten kreator. Jangan nengok ke kamera terus lagi ngajar nih. Kita nengok ke kamera ngajar gitu. Taruhlah kamera di mana, kita alami aja. Ada kan kalau lagi ice breaking tuh yang guru ngadap ke kamera gitu. Dia ngintip ke kamera kan nggak usah ngintip gitu kan ya. Nah, guru di konten kreator juga ada. Itu ya kira-kira ya Bapak Ibu ya yang merasa terjerumus ke menjadi guru padahal seperti cita-cita nggak menjadi guru. Kalau saya memang saya menjadi guru. Ya, Karena terima kasih Bu atas ya, pencerahannya. ya. Insya Allah Pak gaji mungkin kalau nggak salah gaji mungkin kecil tapi rezeki tidak akan kecil karena Allah tuh maha luas rezekinya. Asah kemampuan lain yang bisa menghasilkan uang. Bisa dikatakan tersesat di jalan yang benar itu. Oh iya, tersesat jalan yang benar ya Pak. Betul, betul, betul. Karena nanti menjadi guru itu tidak hanya untuk duniawi, karena itu juga mengandung nilai amal soleh kita ya Bapak Ibu ya. Oke, ada lagi yang lain, ternyata ada yang curhat yang Bu, merasa terjerumus menjadi Bu guru. dosen, ini Ya, kebetulan ada yang sama nih Bu. Pertanyaan Bu. ya Pak, silakan pada Antara Manuri. Pak Khair nih Bu, Khair. Dia bilang gini sama sebenarnya yang saya hadapi gitu Bu ya. Ada banyak guru Bu dari sekolah swasta gitu Bu. Mereka yang resign gitu Bu. Karena masalah gaji, ekonomi dan lain sebagainya gitu Bu lah. Padahal mereka mungkin Bu secara keikhlasan tuh Bu, secara kesungguhan itu lebih baik dari PNS gitu Bu, misalnya. Itu bagaimana solusinya Bu? Menghadapi guru yang kayak gitu tuh yang suka resign gitu karena pertimbangan gaji segala macam gitu ekonomi Bu. Di swasta Bu. Iya Pak, nggak tutup kemungkinan tuh di mana. Tapi kadang-kala juga sih Pak, sebetulnya nggak selalu gaji yang kecil membuat seseorang resign. Kadang-kala juga lingkungan kerja juga Pak. Lingkungan kerja juga kalau di perkotaan ya Pak, kalau saya baca ya di postingan-postingan atau di tulisan-tulisan atau story gitu ya, kebanyakan ada juga yang resign dari tempat kerja itu karena lingkungan kerja yang toksik. Tidak selalu gaji yang kecil. Nah, ini udah gajinya kecil, tersiksa lagi ngajarnya. Nah, itu mungkin ya, Bapak Ibu. Tapi ketika gaji kecil misalnya di penyebabnya, maka seperti yang tadi saya sampaikan ke Pak Burhan, maka sebagai seorang guru, kita harus menggali potensi. Kita memang profesi utama kita adalah guru gitu ya. Kita bertanggung jawab penuh ketika kita menjadi guru. Tapi kita masih punya waktu yang lain untuk mengasah kemampuan kita, untuk menghasilkan peluang untuk mendapatkan rezeki yang lain. Bisa sambil berbisnis, bisnisnya barang gitu ya, bisa juga bisnis kemampuan diri, kayak tadi saya contohkan, saya trainer pendidikan, narasumber gitu ya. Kenapa? Kalau ketika orang belajar kurikulum, saya akan mati-matian belajar kurikulum sehingga saya memahaminya dan saya bisa menyampaikannya ke orang lain gitu. Nah itu kalau satu kali aja sudah muncul, nah berikutnya itu akan berulang kali dipanggil orang itu sebagai narasumber tuh. Nah itu adalah salah satu cara mendapatkan tadi itu, menambahi rezeki kita karena gaji kita tadi kecil. Nah, Bapak Ibu, saya juga ini saya pribadi ya, bukan dari kami, bukan karena suami saya guru, ya guru ketahuan lah berapa gajinya gitu, bukan dari keluarga yang memang serba berkecukupan, nggak ada itu. Tapi saya bisa menyelesaikan pendidikan S3 saya, walaupun kalau secara matematika itu gaji nggak cukup. Anak saya kuliah, saya S3 tuh nggak cukup gitu. Tapi matematika Allah bisa saja. Ketika butuh uang ya ada aja uangnya. Ketika butuh ini ya ada aja uangnya gitu. Ada aja sumber-sumbernya gitu. Nah, keyakinan itu mesti harus ada di dalam diri kita, Bapak Ibu. Tapi kalau belum yakin dengan kekuasaan Allah demikian, dia belum muncul gitu. Kira-kira sebegitu. Ya Pak Damanhuri, mungkin untuk guru-guru yang resign dengan alasan gaji kecil, emang di zaman sekarang yang serba uang, tadi saya bilang kalau gaji guru untuk kalau menikah misalnya laki-laki menikah untuk sekian kira istrinya nggak cukup duitnya gitu ya, apalagi untuk kebutuhan lain, tentu dia mikir ya, oh jadi guru yang gaji kecil ya udah keluar aja misalnya begitu. Nah, saran saya adalah yang kayak tadi sama seperti ke Pak Burhan, latih kompetensi lain yang kita miliki yang bisa menghasilkan uang. Karena menjadi guru tidak akan menghabiskan waktu 24 jam. Kan di sekolah waktunya berapa jam? Kan tidak menghabiskan waktu 24 jam. Masih punya waktu lagi yang lain untuk hal yang lain gitu kan. Saya lihat aja tuh ada yang usaha, ada yang macam-macam gitu karena kita ingin mendapatkan income yang lebih gitu. Kalau jadi guru tuh kan kayak gini Pak, alis mata. Miskin enggak, kaya enggak gitu. Ada nggak alis mata nih punya alis mata tuh panjang gitu, nggak ada kan, nggak ada perkembangannya, kayak gitulah tuh kalau kita jadi guru tidak akan berkembang, dia seperti itu aja penghasilannya kita. Nah tapi kita bisa mengasah kemampuan lain yang kita miliki untuk bisa mendapatkan hasil penghasilan sampingan.
Ada orang yang bertanam ayam gitu, ada macam-macam lah yang bisa dilakukan pengisi waktu sisa dari kita mengajar untuk mendapatkan rezeki yang lain karena rezeki Allah tuh maha luas. Saya job Bu, ya, saya job gitu ya. Ya betul saya Pak. Kan Pak masih punya waktu yang lain kan? Jangan scroll media sosial gitu ya. Apalagi sekarang yang muda-muda nih kayak Pak Burhan kan masih muda nih. Pak, pekerjaan di secara online untuk luar negeri itu banyak loh Pak. Kuasailah kemampuan teknologi. Itu part time itu banyak loh. Kuasai teknologi, belajarlah teknologi, belajar coding, programming segala macam tuh pelajarilah itu. Itu ya. Banyak gajinya tuh dolar itu hitungannya. Banyak job-job itu, tapi kita punya kompetensi. Jadi nanti ikut dulu pelatihan-pelatihan online, dapat sertifikat, pelatihannya online juga itu. Banyak tuh. Jadi teman-teman adalah kuasai teknologi kalau nggak ingin yang lain. Ah, saya beternak ayam nggak mau debu kotor gitu ya. Oh, saya nggak mau ini nggak mau. Oh ya, pilihan aja itu. Kuasai teknologi itu juga bisa. Intinya apa? Kembangkan kemampuan diri, kembangkan lagi diri, sehingga terasah kompetensi lain. Sehingga ada yang bisa menopang kita untuk itu apa? Nanti ketika gaji merasa kurang ketika kita menjadi guru, nah kita bisa mendapatkan income dari yang lain. Karena jadi guru itu tidak 24 jam bekerjanya. Nah, kecuali guru ini ya, guru kurmer ya, PMM ya, ngisi PMM. Tapi Oke, ini Bapak Ibu. maaf Bunda nih ya, tapi kalau guru istilahnya punya kerjaan sampingan lagi Bunda, biasanya pasti ada yang dikorbankan Bunda. Jadi gurunya dikorbankan. Ya Pasti itu jangan Bunda. tentunya. Pasti itu. Jangan Apalagi tentunya. ini pernah saya sampaikan sama salah seorang asatidz saya yang ada di Jawa. Kalau semua kita itu sekarang dunia pendidikan sudah mahal nih Bunda. Biaya pendidikan mahal nih. Saya bilang, jamin enggak mahasiswanya antum besok kepengen ke kampung ngajar dengan gaji yang minim. Sementara biaya pendidikan mereka itu mahal. Ini gimana saya bilang? Orang miskin juga layak dapat pendidikan baik, saya bilang Bunda. Tidak ada yang bisa jawab Bunda. Apa Saya katanya? dipesan satu sama kakek saya, almarhum kakek saya Bunda. Kalau kamu ingin melihat dirimu berhasil, tekuni satu bidang. Nah, karena saya merasa saya itu bakatnya dia mengajar, jadi saya isi full hari saya dengan mengajar walaupun gajinya cuma 100.000 Bunda. Tapi seperti tadi, alhamdulillah cukup semua. Kalau rezeki, makanya ada satu sugesti yang begini Bunda. Kita jangan terpaku dengan urusan dunia karena Allah yang atur. Sibuklah dengan urusan akhirat yang tak ada yang jamin. Nah itu bagi saya Bunda, urusannya Bunda. Oke. Nah, itu prinsip yang, nah kan tadi gini ya, kalau merasa gaji kecil ya, makanya saya berikan solusi adalah ketika asalah kemampuan lain sehingga kita punya skill untuk menambah penghasilan. Tapi apabila punya prinsip yang barusan seperti Bapak barusan, ya juga nggak apa-apa, yakin dengan kekuasaan Allah juga tidak apa-apa. Asalkan kita merasa bahwa kita sudah cukup bahagia dan cukup dengan apa yang kita peroleh. Tapi ketika ingin memperoleh lebih, Allah juga bukan keperluan karena kita juga dikasih potensi untuk mendapatkan yang lebih oleh Allah. Tapi ingat, kita mesti memanage bahwa tugas utama kita sebagai pendidik adalah hal utama. Sementara yang lainnya adalah kata tadi side job gitu ya, Bapak Ibu. Nah, saya juga kan dosen, harus masuk kelas kan. Ya, saya ngajar ketika jam ngajar saya ngajar gitu. Saya persiapkan materi dengan baik, saya ngajar dengan sepenuh hati bahwa saat itu saya adalah milik kelas saya. Dan mungkin ketika nanti saya menjadi narasumber, saya akan mematuhi aturan yang ada di situ, diatur waktunya gitu. Juga nggak selalu diterima. Kan misalnya ketika saya harus masuk kelas kita sinkronus, saya harus nyari narasumber, saya tidak akan ambil. Karena saya akan mengutamakan kelas, saya akan sampai, oh nggak bisa, itu di jadwal saya mengajar. Kalau mau tetap saya narasumbernya, ganti waktunya. Gitu. Nah dia biasanya orang, yaudah hari apa yang ibu bisa gitu. Saya tidak mau mengorbankan bahwa kerjaan utama saya di dosen itu yang saya utamakan ya. Nanti yang keduanya itu baru ketika orang yang mau bertoleransi untuk waktu saya ambil, kalau tidak bisa mohon maaf nggak bisa Bunda. Kalau begitu saya kirim saja orang yang bisa saya rekomendasikan misalnya gitu. Oh boleh, biasanya begitu kalau saya nggak bisa. Jadi nggak mengalahkan tugas utama. Nah itu kembali ke Bapak Ibu bagaimana mengaturnya. Rezeki itu Allah tuh maha luas gitu ya. Ketika merasa bahwa gajinya merasa kecil dan masih punya banyak waktu untuk bisa mengembangkan potensi diri. Oke, yang mungkin jangan bisa juga yang secara online melalui internet juga bisa sekarang. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Lanjut Bun. Lanjut, kita lanjut ya. Ini kita bahas tadi prosedur. Oh, ternyata chat sudah 24. Apa ini isi chat? Banyak isi chat tadi.
Oke, kalau tadi kita membahas tentang preventif, sekarang kita membahas tentang kuratif. Kalau pelanggaran sudah terjadi di kelas tuh gimana? Kalau ini kan belum nih, ya. Nah, belum terjadi. Jadi, tapi kalau sudah terjadi bagaimana ceritanya, gitu ya. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Identifikasi dulu. Terus yang kedua, analisis. Yang ketiga, menilai alternatif-alternatif pemecahannya. Kalau gini apa solusinya nih, gitu ya. Terus yang ketiga kita lihat dari solusi yang dihasilkan tuh dampaknya gimana. Ada nggak sih dari pemecahan yang sudah dilakukan itu berdampak baik apa enggak? Dilihat hasilnya seperti apa. Nah, mengidentifikasi masalah. Bapak Ibu pernah nggak sih mengalami di kelasnya pernah ada masalah? Sering, Ada Bunda, nggak? sering. Ya, silakan Pak Muhammad Sukri, silakan. Ya permasalahannya begini Bunda, kadang ada anak tiba-tiba nggak masuk ini Bunda. Tanpa kabar. Iya, tanpa ada kabar. Ternyata masalahnya ya pertama kita cross check dulu. Kita hubungi keluarga. Jadi itu di keluarga. Oke, masalahnya dia tidak masuk ya, itu permasalahan. Berarti kita identifikasi masalah dia Ya, tidak masuk tanpa kabar. kabar-kabar. Terus? Dan kita ini kan karena di asrama ini Bunda. Nah kita cari informasi menganalisa apa sih masalahnya di asrama, apakah bertengkar sama kawannya atau tidak. Ternyata tidak ada. Gitu. Berarti sudah dianalisis masalahnya tidak ada ditemukan masalahnya, tidak Tidak ada. ada di tempatnya tinggal Bunda. Kan ini di asrama nih Bunda. Ternyata dia tidak ada masalah dengan kawan-kawannya. Tiba-tiba kok bisa anaknya nggak masuk sekolah atau kabur gitu. Ternyata ya memang tadi support orang tuanya. Gitu. Support orang tua. Oke. Berarti ketika dianalisis ternyata sebabnya adalah support orang tua terhadap anak yang kurang. Berarti kan langkah berikutnya ini bagaimana pemecahan ini. Nah, kebanyakan memang pendidikan itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor keluarga, Bapak Ibu. Bagaimana dukungan dan support orang tua terhadap anak gitu ya. Berarti kan ketahuan walau dia support keluarga kurang, berarti pemecahannya gimana? Nih bagaimana ke orang tua kan gitu. Bapak Ibu selama ini apa program di sekolah Bapak Ibu yang sudah dilakukan yang menjembatani program sekolah dengan apa yang harus dilakukan di rumah? Apa yang sudah ada? Kalau kami Bunda, parenting, Bunda. Oh iya, oke, Pak Ud parenting ya Pak. Oke, ke yang lain ya sekolah. Silakan Pak Maksudnya apa biasanya? Kalau kami tadi Bunda, kalau permasalahan itu ya yang memang masalah biaya Bunda ya. Jadi kami gratiskan. Yang penting mau sekolah gitu. Oke, gratis. Biayanya gratis. Enggak, kalau sudah terjadi misalnya kayak tadi itu menjembatani antara yang tadi kan penyebabnya kan orang tua gitu ya. Ternyata support orang tua kurang terhadap pendidikan anak sehingga dia tidak masuk sekolah anak. Dari support orang tua yang kurang tersebut, Bapak Ibu nih semua yang ada di sini, apa program sekolah yang dilakukan untuk supaya ada apa namanya kesinambungan pendidikan itu baik di rumah maupun di sekolah? Apa yang dilakukan dengan orang tua? Kalau Pak Sumaru tadi bilang di PAUD diadakan parenting ya namanya ya Pak ya. Oke, nah kalau di sekolah ada nggak kegiatan-kegiatan yang memanggil orang tua untuk melakukan kegiatan bersama sehingga visinya terhadap pendidikan anak itu sama? Ada nggak? Kalau kami pembinaan Bunda, setiap minggu Bunda. Bulan sekali Bu. Ada, oke. Sebulan sekali siapa Pak? Apa biasa namanya Pak? Oh ya Pak Matuan. Di pertemuan wali murid gitu. Iya, dinamain nggak pertemuan apa itu? Kalau Pak Madio kan namanya tadi parenting. Ada Bu, biasanya diajak POMG bareng. Pertemuan orang tua murid dan guru. Oh, Bimbingan dengan komite. Oke, ada PMG namanya. Ada lagi yang lain kan namanya kajian misal begitu? Kajian Bunda. Kalau Oke, ada kajian. Jadi kalau di PAUD tuh level anak usia dini itu namanya parenting. Biasanya itu bagaimana pengasuhan di rumah dan pengasuhan di sekolah tuh menyambung gitu ya. Biar satu visi melihat pendidikan anak usia dini. Nah, bisa di sekolah bisa PMG. Nah, Bapak Ibu keberadaan orang tua oleh siswa walaupun itu yang mempengaruhi nanti faktor internnya siswa
terhadap kondisi belajarnya, tapi itu sangat berperan penting dalam bagaimana minat dan motivasi belajar siswa untuk datang ke sekolah. Nah, itu orang tua itu sangat penting. Nah, selama ini tuh kalau mungkin kalau di kami di kota, nah biasanya memang kalau kayak di Jakarta gitu ya, tuh komite sekolah memang selalu mengadakan kegiatan yang bersifatnya kajian sebulan sekali itu. Bagaimana orang tua memperlakukan anaknya di rumah. Bagaimana kelekatan dan kedekatan harus terjadi antara orang tua dan anak. Kalau di daerah, pengalaman saya karena besar di daerah gitu ya, kedekatan dan kelekatan orang tua itu sangat kecil, sangat sedikit. Kita lebih banyak takutnya pada orang tua dengan ketimbang dekatnya gitu. Nah, ini yang saya alami dulu gitu ya. Nggak tahu itu sistematik, sistemik udah begitu gitu. Di zaman dulu gitu. Kita tuh nggak dekat dengan orang tua. Nah, atau apakah sekarang di daerah Bapak masih begitukah anak dengan orang tua sehingga orang tua hanya berprinsip begini, yang penting anak saya sudah disekolahkan. Keterlibatan berikutnya udah nggak ada. Apakah demikian? Di daerah Zaman sekarang banyak begitu. Masih ada, Bu. Masih ada. Ya Bu, kebanyakan gitu. Kebanyakan kurang dekat anak dengan orang tua. Nah, itu juga berdampak ya terhadap motivasi anak untuk mau datang ke sekolah. Nah, tadi mungkin nggak datang ke sekolah karena apa? Karena apa namanya nggak hadir tanpa sebab. Ternyata katanya oleh orang tuanya nggak apa-apa dia nggak ke sekolah gitu kan, itu artinya memang dari orang tua tidak begitu support, kalau nggak masuk ya nggak apa-apa gitu. Apalagi Bapak Ibu di kurikulum Merdeka masuk nggak masuk tetap aja naik kelas kan ya Bapak Ibu. Benar nggak sih begitu? Ya betul Bu. Betul Nah, sekali Bu. betul sekali. Masuk nggak masuk mah tetap naik kelas gitu ya. Tadi di perkuliahan kelas pagi itu ada yang dari mana tadi ya? Di kelas 7 itu ditemukan 3 siswa yang tidak bisa membaca dan menulis. SMP loh Bapak Ibu. Di kelas 8 ada 1 orang, di kelas 9 ada 1 orang. Tapi sekarang Saya bilang tuh, seumur saya hidup gitu ya, baru kali ini saya mendengar tuh anak level SMP belum bisa membaca dan menulis. Iya Bu, betul. Betapa hebatnya pendidikan sekarang ya, level SMP nggak bisa membaca. Setahu saya dulu kelas Kelemahannya SMP. sekarang itu Bu, tidak boleh tidak menaikkan kelas anak. Nah, itu ngaruh terhadap motivasi belajar juga. Benar, jadinya bingung buat ngasih apanya, nilainya Ya. juga. Nah, itu berpengaruh terhadap motivasi belajar anak-anak anak yang dituntut untuk naik kelas aja dengan begini-begini aja dia masih belajar yang masih perlu support dan motivasi, apalagi kalau ada kelonggaran gitu, dia harus naik kelas. Kan nanti begini, masuk kelas nggak masuk kelas, belajar nggak belajar, saya kan tetap naik kelas. Kan begitu ya? Apa Iya. emang di semua sekolah begitu Bapak Ibu? Pokoknya harus naik kelas. Sama Bunda, kita juga ngalami Bunda. Oh, sama. Aduh. Itu peraturan pemerintah yang baru. Peraturan pemerintah yang sekarang Apalagi ya. tidak boleh mengeluarkan siswa, tidak boleh mengeluarkan siswa yang mungkin kenakalannya itu sudah melebihi batas. Itu tidak boleh mengeluarkan sekarang. Tidak boleh melakukan siswa yang kenakalan sudah berlebih. Oh ya Allah. Menurut Bapak Ibu bagus nggak sih peraturan kayak gitu? Kalau di Sangat pondok tidak masih Bu Hah? Desen. Kalau di pondok Kenapa? masih gitu Bu. Di pondok yang boarding itu Bu. Di Bu, yang pondok yang boarding modern school. begitu? Iya masih ada, tinggal kelas ada aturannya. Ya baru ini Oh, ada. Teman saya ada. artinya begini, berarti kalau nggak semua di level sekolah ya, berarti kalau pondok pesantren yang boarding school itu nggak tinggal kelas ya tinggal kelas aja gitu ya? Jadi gini Bu, ada sanksi itu Bu. Jadi murid Sanksinya. yang nggak nurut di level tertentu gitu Bu, dia tinggal kelas Bu. Dia nggak masuk nggak dinaikin kelasnya itu. Oke, berarti tapi di peraturan sekolah, peraturan pemerintah harus menaikkan kelas ya. Nah, itu kan ya karena yang saya mau highlight adalah yang barusan bahwa belajar nggak belajar, bisa nggak bisa mesti naik kelas. Dampaknya adalah ketika di SMP mereka tidak bisa membaca dan menulis, dan itu sangat fatal. Karena kemampuan membaca menulis itu kan kemampuan dasar banget di anak sekolah kan ya. Itu kan di kelas 1, kemampuan kelas 1 itu. Ini di SMP dia nggak punya kemampuan itu. Kenapa? Tadi mungkin ketika kurikulum mereka diterapkan kepada mereka waktu itu mungkin mereka kelas 4 SD kali ya. Jadi mereka harus naik terus atau gimana ya itu dia sehingga tidak bisa membaca. Itu miris Bapak Ibu.
semoga nanti di kabinet yang baru ini mungkin kita tidak berharap juga kurikulum itu diganti lagi gitu ya. Masa kita belajar lagi gitu ya. Tapi mungkin ada supaya ada revisi-revisi terhadap yang hal-hal yang membuatkan siswa tidak punya motivasi belajar demikian. Jadi merdeka belajar itu bukan berarti tidak belajar sama sekali toh ya. Mereka kan lebih cenderung menentukan model apa yang mau dipakai, strategi apa yang mau dipakai, kan harus lebih cenderung ke situ gitu. Ini nggak boleh apa harus naik kelas. Kalau ada yang nakal tidak boleh, maka sudah melebihi tidak boleh dikeluarkan. Itu kan ya memang kalau sebisa mungkin memang tidak dikeluarkan, tapi bagaimana membina anak ini kan gitu. Oke, Bapak Ibu, dilihat dari prosedur dimensi penyembuhan ini, kita identifikasi dulu masalahnya, kita analisis masalahnya, kita menilai alternatif pemecahannya, terus bagaimana balikannya, bagaimana dampak dari pemecahan masalah yang sudah kita berikan, solusi terhadap masalah yang sudah kita berikan. Saya pernah nonton satu video waktu itu, anak SMA gitu ya, nggak tahu mungkin Bapak Ibu juga nonton ya. Ada seorang guru di kelasnya itu pembelajaran belum akan dimulai apabila semua siswa belum masuk. Jadi ada satu anak perempuan terlambat datang. Dan saya sampaikan, mohon maaf Ibu, saya terlambat ini kan. Nah, terus dia pertama kali terlambat tidak apa-apa gitu. Tapi tetap gara-gara kamu nih kita nungguin nih, menggerumalah teman-teman yang lain. Di hari kedua sama. Siswa yang sama terlambat lagi sehingga akhirnya dilempar kertas oleh teman-temannya dan dibully dengan kalimat-kalimat yang tidak baik gitu ya. Di hari ketiga dia tidak bukan terlambat lagi tapi tidak masuk kelas. Nah, di hari keempat dia masuk kelas dan dia katakan silakan hukum saya karena saya terlambat karena saya kemarin ini gitu. Kalau nggak salah sih begitu videonya. Guru sampai tidak tahu penyebab siswanya terlambat. Artinya apa? Membangun komunikasi itu ternyata penting sekali gitu ya. Dia sampaikan bahwa dia terlambat datang ke sekolah karena dia harus ke rumah sakit dulu pagi-pagi karena harus menyuapin ibunya makan dan memandikan ibunya dulu, katanya merawat ibunya dulu karena ibunya kena demam berdarah. Ada yang nonton video itu nggak? Udah pernah, Bu. Pernah Udah. kan? Nah, di hari kedua dia terlambat juga sama karena dia harus ke rumah sakit lagi. Nah, di hari ketiga dia sudah tidak masuk karena ibunya sudah meninggal. Dari keempat dia masuk, dihukum sama-sama oleh kelasnya. Nah, Bapak Ibu ternyata ada permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu yang perlu dikomunikasikan. Nah, kebayang nggak oleh kita ya kalau udah siswa mengalami penderitaan seperti itu di luar, yang ia apa namanya yang ia alami sendiri, terus sampai di kelas dia kena hukum, kena bully lagi gitu. Kira-kira menurut Bapak Ibu tuh sadis apa tidak pendidikan kalau kita tidak bangun komunikasi? Bisa down, Bu, itu mentalnya, Bu. Nah, itu dia. Sudah di luar sana di rumah dia kehilangan orang tuanya sampai di sekolah juga ini. Kenapa? Karena tidak membangun komunikasi. Maka betapa pentingnya ada komunikasi dulu. Nah, makanya kalau ada permasalahan di kelas itu supaya sudah ada terjadi pelanggaran. Tadi pelanggaran namanya dia terlambat. Maka perlu namanya identifikasi kenapa ia terlambat. Ketahuan jawabannya kalau kita cari kenapanya itu ternyata sebabnya orang tuanya masuk rumah sakit. Nah, kita analisis masalahnya. Apa memang jam segitu dia nggak bisa di jam lain? Nggak bisa. Memang jam segitu jam yang ia bisa datang. Nah, kita carikan solusinya kalau kita bangun komunikasi begitu kan. Artinya apa disampaikan ke teman sekelasnya atau guru, gurunya memulai aja memulai saja pembelajaran tanpa menunggu kelasnya lengkap. Misalnya begitu kan. Tapi karena tidak ada komunikasi sehingga akhirnya si anak orang tuanya meninggal, pas masuk kelas dia kena hukum, sementara kondisinya adalah kondisi lagi down. Nah, kan kalau begitu, berarti kan pendidikan tidak membuat manusia lebih manusiawi ya. Nah, itu yang masih dihindari Bapak Ibu. Jadi kalau sudah terjadi pelanggaran, identifikasi masalahnya, analisis masalahnya, buat pemecahan masalahnya. Mungkin pemecahan masalah itu dengan melakukan komunikasi, sehingga kita tahu sebabnya apa. Nah, setelah itu baru kita lihat nanti balikannya itu seperti apa ya gitu. Apa yang terjadi ketika kita sudah melakukan alternatif-alternatif pemecahan. Nah, Bapak Ibu saat ini memang
ketika kita di dunia pendidikan, saya juga ngalamin merasa gitu ya, kalau kita ngajar anak Gen Z, saya ngajar di kampus anak semester 1, emang lebih terus terang mereka, lebih terus terang, lebih kritis gitu. Dosen ngajar aja tuh mereka kritisi gitu. Mereka semester 1 tuh sudah Bu, ini bisa nggak Bu, ini gitu. Misalnya dosen A, dosen B, kadang-kadang saya hadir ke kelas itu bukan sebagai saya dosen gitu, tapi sebagai pimpinan. Nah, saya akan sering bertanya kepada mahasiswa saya, teman-teman, mahasiswa ada masukan nggak terhadap perkuliahan, suka minta feedback dari mereka gitu ya. Mereka memang lebih kritis gitu. Nah, berarti memang terhadap apa-apa yang terjadi, butuh yang namanya komunikasi. Berikutnya, rancangan manajemen kelas. Rancangan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan pemikiran yang rasional untuk mencapai tujuan tertentu. Ingat ya Bapak Ibu, rasional. Rasional ya. Jadi jangan nanya ke yang lain yang gaib gitu ya. Berikutnya, hal ini berarti dalam kaitan dengan tugas guru menyusun rancangan prosedur manajemen kelas adalah guru menentukan serangkaian kegiatan tentang langkah-langkah manajemen kelas yang disusun secara sistematis berdasarkan pemikiran yang rasional untuk tujuan menciptakan kondisi lingkungan yang optimal bagi berlangsungnya kegiatan belajar siswa. Jadi memang faktor rasional, jangan faktor subjektif ya Bapak Ibu. Nah, kalau subjektif itu nanti kalau, oh ini anak siapa, ya jangan ada pembedaan toleransi demikian. Jadi memang harus rasional, sesuai pada porsi dia anak siapapun, kalau dia melanggar aturan, ya kita berikan konsekuensinya bersama-sama. Dan konsekuensi dari pelanggaran peraturan kelas itu adalah yang sudah dihasilkan dengan diskusi bersama-sama. Jadi keputusannya adalah keputusan dari warga kelas, ada konsekuensi dari pelanggaran peraturan kelas yang sudah dibuat. Bapak Ibu tentu sudah punya peraturan kelas dong ya? Punya kan peraturan kelas ya? Nah, selama ini adakah misalnya Bapak Ibu guru mapel, ada lagi wali kelas. Peraturan kelas yang Bapak Ibu buat itu terlaksana dengan baik atau ada yang kontra nggak dengan guru wali kelas atau gimana? Alhamdulillah udah sepakat Bu, aman. Aman, sepakat aman. Oke, itu yang sepakat. Ada nggak yang kontra? Kan ada wali kelas, ada guru yang membolehkan siswanya membawa handphone. Ada yang tidak. Kira-kira solusinya gimana kalau gitu tuh? Bagaimana prosedur yang harus kita lakukan tuh? Ambil yang tidak Bu, biar adil. Gimana? Ambil yang tidak. Ambil yang tidak. Nah, tapi nanti begini loh Bu, ada mata pelajaran yang membutuhkan handphone. Nah, kalau membutuhkan harus konfirmasi dulu untuk keperluannya. Nanti kalau sudah selesai baru disimpan kembali ke gurunya. Oh, disimpan ke guru. Wali Iya. kelas atau guru yang nyimpan? Ya, bisa wali kelas, bisa guru mapelnya. Oke. Nah, Bapak Ibu itu juga perlu dikomunikasikan supaya tidak kontra dengan guru yang lain gitu ya. Ketika misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia kadang-kadang mereka membutuhkan handphone. Ada mata pelajaran lain mereka melarang, oke enggak, kalau agama nggak usah bawa handphone gitu. Tapi di hari yang sama ada yang butuh handphone, ada yang enggak. Nah, itu perlu juga dikomunikasikan tuh. Supaya apa? Manajemen kelas yang kita susun tidak ada memunculkan konflik kelas. Nah, kan kita nyusun rancangannya begini gitu, ternyata nggak disetujui oleh ini kan muncul konflik gitu ya. Nah, berarti butuh kerjasama, butuh komunikasi dengan yang lain. Penyusunan rancangan prosedur manajemen kelas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, pemahaman terhadap arti, tujuan, dan hakikat manajemen kelas. Nah, ini juga mempengaruhi nanti memahami arti dan tujuan hakikat manajemen kelas. Ketika menyebut kata manajemen kelas, jangan hanya berpikir bahwa itu hanya peraturan kelas. Nggak hanya sekedar peraturan ya Bapak Ibu, tapi bagaimana semua kegiatan berlangsung di kelas itu dengan kondusif, aman, nyaman, dan penuh motivasi, penuh semangat. Yang kedua, pemahaman terhadap hakikat peserta didik yang sedang dihadapi. Bapak Ibu punya murid 30 orang di kelas tersebut. Kalau muncul saja satu karakter, berarti 30 karakter. Ya kan? Nah, ketika yang muncul karakter bagus, tentu tanpa kendala. Tapi ketika muncul karakter yang tidak bagus, menimbulkan gangguan di dalam kelas. Nah, itu juga akan mempengaruhi dari
bagaimana rancangan prosedur kelas. Maka Bapak Ibu sudah harus memikirkan mereka-mereka yang sekiranya akan melakukan gangguan dalam pembelajaran. Jadi sudah ada tertuang dalam peraturan tersebut. Gitu. Yang ketiga, pemahaman terhadap bentuk penyimpangan serta latar belakang tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh peserta didik. Nih, penyimpangan tidak selalu berbau terlalu negatif, Bapak Ibu. Penyimpangan kayak tadi, siswa lagi jam belajar, keluar kelas jajan. Ada nggak terjadi di kelas Bapak Ibu? Izin ke kamar mandi, tapi ternyata ke kantin. Ada nggak terjadi di Ada, kelas? Bu. Yang ada Ada. ngobrol, Bu. Ada di saya ada. Jadi dia jadi alasan tuh, Bu. Ke toilet gitu. Jadi jangan ngobrol. Nongkrong apa gitu. Ya, ya. Ada gitu. yang seperti itu. Mereka izin keluar kelas, ternyata mereka ke kantin, atau mereka keluar, atau mereka ngobrol di luar, misalnya begitu. Artinya apa? Mereka meninggalkan kelas, kan? Nah, penyebab mereka meninggalkan kelas itu harus kita cari juga. Apakah ini pembelajaran yang kurang menarik? Atau pembelajaran itu tidak sesuai dengan gaya belajarnya? Gaya belajar itu kan ada 3 ya Bapak Ibu. Ada yang auditori, ada yang body kinestetik, ada yang visual. 3 macam gaya belajar. Ketika Bapak Ibu hanya berceramah saja di depan kelas, itu hanya cocok untuk anak auditori, yang gaya belajarnya auditori, pendengar ulung. Nih, ada di antara Bapak Ibu nih yang ada di Zoom sekarang ini, ketika saya ngecek materi kayak gini, Bapak Ibu ngantuk-ngantukan. Itu bukan tipe auditori itu. Tipe pendengar itu adalah tipe yang mendengar apapun, dia senang. Dia langsung gini. Saya langsung mendengarin. Gitu ya. Tapi kalau udah begini, nah itu yakin saya, itu bukan tipe gaya belajar auditori. Bukan tipe pendengar ulung. Bisa saja itu adalah tipe visual. Butuh gambar. Kalau nggak ada gambar itu nggak bikin matanya melek gitu. Tapi sudah ada suara, ada gambar, tapi masih tetap aja dia keluar kelas gitu ya. Mungkin itu adalah anak body kinestetik. Dia kalau belajar tuh butuh bergerak. Sementara kalau dengan ceramah duduk aja terus gitu kan. Nah, itu udah dalam kurma itu pembelajaran berdiferensiasi. Gaya belajar itu juga kadang-kadang memunculkan konflik. Kenapa? Guru nerangin terus gitu. Makanya Bapak Ibu coba amati buku murid Bapak Ibu semuanya. Kalau di belakang sampulnya itu, di belakang sampul belakang ini belakang sampul begini, penuh dengan gambar, itu mungkin tipe visual. Sama Bapak Ibu menerangkan pelajaran, dia sudah selesai gambar 2. Dia menggambar, itu tipe visual. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu punya murid, sebentar keluar gitu, itu mungkin tipe body kinesthetic, dia butuh bergerak gitu, butuh mempraktekkan, butuh mencontohkan gitu. Jadi makanya dalam pembelajaran itu mesti ada yang namanya kita buat metode atau kita siapkan metode atau strategi belajar itu yang ada prakteknya, mencontohkan, mendemonstrasikan. Untuk siapa? Untuk tipe anak-anak yang tipe atau gaya belajarnya body kinestetik. Nah, kalau nggak ada, ya mereka ya mungkin itulah sebabnya karena tidak sesuai dengan gaya belajar. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus memahami ya, 3 gaya belajar siswa, mungkin ketiga-tiganya itu ada dalam kelas kita. Tapi bisa jadi juga satu siswa punya 2 gaya belajar, dia mendengar oke, melihat gambar oke. Bisa juga dia 3 punya, mendengar oke, melihat gambar oke, kalau disuruh praktek oke. Ada yang 3-tiganya punya. Ada yang punya salah satunya. Nah, bisa jadi itulah penyebab mereka keluar dari kelas gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Berikutnya, kok sepi Zoom-nya masih ada orangnya nggak sih nih? Masih, Bu. Terhanyut, Bu. Dan jangan deh tipe auditori udah pada tidur gitu ya, kayak saya bacain dongeng. Iya, terhanyut, Bu. Aduh, bagus banget ininya. Oke, lanjut yang ke tadi nomornya kebacanya acak ya. Yang berikutnya adalah pemahaman terhadap pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam manajemen kelas. Di pertemuan kedua, kita sudah membahas tentang pendekatan-pendekatan dalam manajemen kelas. Bapak Ibu bisa adopsi pendekatan-pendekatan tersebut. Mana yang kira-kiranya cocok dipergunakan di dalam kelas Bapak Ibu. Karena itu nggak bisa digeneralisir ya. Kelasnya Pak Oop dengan kelasnya Bu Mumun aja atau Pak Herula itu pasti belum tentu sama. Jadi bisa saja pendekatannya akan berbeda. Tergantung bagaimana situasi dan kondisi kelas masing-masing, dan termasuk juga mungkin latar belakang budaya di daerah setempat. Yang berikutnya adalah pemilikan pengetahuan dan keterampilan dalam membuat rancangan prosedur manajemen kelas.
Nah, untuk merancang prosedur manajemen kelas ini memang dibutuhkan pengetahuan. Kalau kita tanpa pengetahuan, nanti malah justru tidak sesuai. Nah, bagaimana supaya rancangan manajemen kelas itu bijaksana, bijaksini, bijaksono, ya, kan bijaksana, bijaksini, bijaksono, enak untuk semua orang gitu ya. Jadi semua orang merasakan kenyamanan dari keputusan yang kita buat bersama itu, kita rancang bersama itu. Nah, hasilnya juga nanti akan bijaksana, bijaksini, bijaksono. Tidak ada yang merasa dirugikan. Itu kira-kira ya Bapak Ibu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, tidak ada, kita lanjut ya. Langkah-langkah manajemen kelas. Sampai habis ini kita baru diskusi ya. Yang pertama, perencanaan. Menyusun rencana pembelajaran yang jelas dan menarik. Ya, kalau awal-awal kita kan biasa tentang peraturan kelas. Sekarang kan manajemen kelas tuh bertambah lagi. Apalagi itu? Menyusun rencana pembelajaran kelas yang jelas dan menarik. Saya ingin pendapat dari Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, pembelajaran yang menarik itu yang seperti apa sih? Kan sebagai mahasiswa, Bapak Ibu pengen kan perkuliahan itu menarik gitu kan ya? Terpusat pada anak mungkin. Saya timbal balik, Bu. Nah, siswa Bapak Ibu pasti juga pengen pembelajaran yang menarik. Nah, pembelajaran yang menarik ada dalam otak Bapak Ibu itu ketika harusnya sih dosen begini nih, harusnya dosen begini nih gitu ya. Nah, bisa kita bawakan ke kelas tuh. Jadi perencanaan langkah-langkah pertama dari manajemen kelas adalah menyusun rencana pembelajaran yang jelas dan menarik. Menarik itu penting. Kalau Pak Mario nyiapin kopi dan gorengan, menarik ya Pak? Kalau di anak usia dini itu pembelajaran menarik terus ya Pak ya. Karena saya dulu juga di TK lama Pak. Saya 2 periode ke sekolah TK dulu. Belajar bermain, Bu. Jadi menarik belajar dan bermain. Kita akan mudah terus kalau ngajar di anak usia dini. Kita akan jadi anak-anak gitu kan. Teman-teman, apa kabar? Kita ikutan begitu ngomongnya. Nanti dia datang, aduh Buas cantik dia. Manggil saya kan Buas, bukan Bu Nida gitu. Buas cantik deh gitu. Duh terima kasih gitu. Terus salam dulu dong gitu. Salam, bersalam makan. Buas tangannya Bu terasi, nggak mau gitu. Oh iya tadi maaf. Ibu habis makan pakai terasi masih bau ya? Padahal ibu udah cuci loh gitu. Kita sampaikan komunikasi ke anak-anak kita. Ibu udah cuci masih bau ya. Aduh maaf ya nak, maaf ya sayang. Ibu cuci lagi nih. Gitu. Komunikasi kita dengan anak usia dini itu memberikan arahan moral padanya. Dia mencium tangan kita, kita bau terasi, katanya kita minta oh ya maaf ya nak ya sayang, ibu cuci lagi gitu. Jawaban kita memberikan solusi. Karena usia dini jangan nanya 2 kali berturut-turut. Kamu sukanya makan pakai telur, ikan atau ayam? Jangan nanya begitu. Hanya 2 pilihan saja. Kamu sukanya makan pakai ikan atau pakai telur? Jangan 3, ikan, telur, atau ayam. Nanti dia bingung. Tadi konflik kognitif di otaknya. Dia hanya bisa menjawab 2 pilihan saja. Ayam atau telur. Oh, saya sukanya pakai telur, Bu. Gitu. Oh ya, telurnya diapain biasanya? Digoreng, diapa. Nah, itu baru. Jadi kayak gitu komunikasinya. Beda kalau anak SD, beda lagi. SMP, beda lagi. SMA, beda lagi. Kalau SMA nanya bagaimana? Gitu kan. Kenapa? Gitu kan. Kalau anak TK enggak, sukanya apa? Ini atau ini, nawarin pilihan gitu. Kalau anak usianya 2 tahun ditanya, kamu suka telur atau ayam? Dia kan jawab yang paling akhir, ayam katanya. Misalnya, kamu sukanya Pak Mario apa Buas Nida? Karena nama saya belakang Buas Nida, kata gitu. Tapi kalau kita balik, kamu sukanya Buas Nida atau Pak Mario? Pak Mario katanya. Tuh anak 2 tahun begitu tuh. Dia ambil ujungnya doang. Jadi mendidik itu benar-benar harus dengan ilmu gitu ya. Nah sama kayak Bapak Ibu ketika menyusun langkah-langkah manajemen kelas. Yang pertama adalah perencanaan menyusun pembelajaran yang jelas dan menarik. Apa kira-kira yang akan menarik nih? Maka pelajari itu anak-anak usia yang kita ajar itu kesukaannya apa sih? Mereka pasti menyukai pembelajaran yang dihubungkan dengan apa gitu. Dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau mereka belajar A, apa manfaatnya kehidupan sehari-hari? Kalau mereka belajar B, apa manfaatnya kehidupan sehari-hari? Kalau bisa ada videonya, ada gambarnya, ada prakteknya, ada demonstrasinya, merangkum 3 gaya belajar yang berbeda. Nah, menarik itu kelasnya. Kita rancang dulu nih dalam rancangan nih baru ya. Terus berikutnya kita
atur letak kelasnya. Kalau saya mau model A, letak kelas saya begini. Kalau saya mau strateginya A, maka variasi tempat duduknya masih begini. Bisa U, bisa kelompok ya, bisa letternya U, bisa berkelompok-kelompok, tergantung Bapak Ibu desain mata pelajaran seperti apa. Nah, kalau sudah begitu, kalau sudah direncanakan, diatur letak tempat duduknya, rencanakanlah yang sudah kita rancang itu. Kalau sudah kita laksanakan, kita evaluasi lah. Oh ya benar nggak sih hari ini rasanya ketika membawakan rancangan pembiaran ini, terus sudah masuk ke kelas, rasanya kayak kita sebagai guru puas juga terhadap interaksi anak. Bapak Ibu tidak bisa dipungkiri loh Bapak Ibu kita masuk ke kelas, kita membawa rencana pembiaran yang sudah kita buat, kita laksanakan. Puas atau tidak puas pasti kita rasakan di akhir. Kalau kita merasa puas yang apa yang kita lakukan, berarti kita sukses. Tapi ketika kita merasa ada yang mengganjal, berarti ada yang perlu dievaluasi. Pasti kita melihat kalau kita ngajar tuh pasti interaksi siswa kita tanya bisa gitu ya. Saya di tanggal berapa ya kawan? Tanggal 6 ya, tanggal 6 Oktober itu saya narasumber untuk guru SMP swasta di Kabupaten Tangerang. Itu yang ngadain kegiatannya DKM Masjid, Pak Budi Karya, Menteri Perhubungan ya, Budi Karya. Betul ya, Menteri Perhubungan ya, Pak Budi Karya ya. Nah, DKM Masjid beliau yang mengadakan kegiatan, saya diundang sebagai narasumber. Kita di situ mempelajari tentang strategi pembelajaran abad 21. Nah, strategi abad 21 itu ada 10 macam. Yang bisa saja lebih sih, tapi yang saya kemukakan dengan teori itu ada 10 macam. Bagaimana kalau ya apa namanya tuntutan dari sang pengacara, bagaimana sang guru ini benar-benar menguasai bahwa ketika dia keluar dari ruangan pelatihan itu strategi yang 10 itu sudah ada dalam otaknya. Kita tahu kan kalau yang namanya orang dewasa belajar, kalau I hear and I forget. Saya dengar, saya lupa. Jadi mungkin dari 10 itu yang ingat cuma mungkin nanti 2 gitu ya. Selebihnya yang 8 lupa gitu. Kenapa? Karena faktor orang dewasa yang belajar tuh yang mempengaruhi pikiran tuh banyak. Sementara dari apa namanya dari keinginan panitia seperti itu. Bagaimana yang 10 ini Bu, kalau ditanya nanti di luar, sang guru sudah tahu. Oke, akhirnya saya pikirkan strateginya. Saya tonton dulu video-video bagaimana strategi supaya materi yang kita sampaikan itu masuk. Apa harusnya yang kita lakukan? Yang pertama adalah karena dia 10 gitu ya. Kita gunakan yang pertama adalah strategi bermain dulu, melakukan permainan. Sampai dimasukin ada yang punya TikTok dia masukin. Yang pertama adalah karena ada 10 di kelas itu ada 60 peserta, maka semua berkewajiban menghafal nomor 1 dibagi karena dia 60 tuh 6 kelompok. Ada yang kebagian menghafal nomor 1, menghafal. Jangan jadi nggak bilang nanti menghafal tuh metode tradisional ya Bapak Ibu. Ada kadangkala hafalan itu diperlukan. Tidak selalu tidak sesuai gitu, tergantung nanti konteksnya. Jadi mereka hanya menghafal nomor-nomor. Ada yang nomor 1, nomor 2, pokoknya itu nomor 1 sampai 10 itu ada 6 kelompok. Mainkan gitu ya. Mereka mainkan kayak permainan yang ada di media sosial lah gitu ya. Strategi pembayaran abad 21. 1, bayar ini, 2, bayar ini sampai 10. Sampai 6 kelompok itu praktek itu. Untuk apa? Untuk gaya belajar body kinesthetic. Selesai itu, udah kita kembali lagi duduk kan. Selesai makan siang berlanjut tuh. Nah, bagaimana mengakomodir ini mereka-mereka yang punya gaya belajar visual, maka mesti ada yang namanya PowerPoint, PPT. Di layar sudah terbentang besar, ada 10 strategi pembayaran abad 21. Nih, lihat ke depan. Yang punya visual, dia bisa hafal lebih dari 1 gitu ya. Nah, berikutnya ada yang untuk auditori. Nah, 3 yang tadi udah. Ketika saya sebut, ini, nanti saya ini, strategi pembayaran abad 21. 1, semua yang kebagian nomor 1 menyebutkan itu. Berarti kan ada 6 kelompok, berarti 6 orang kan? Pas saya sebutkan strategi pembayaran abad 21. 1, pembelajaran ini. Ulang sama-sama. Ulang lagi sama-sama. Ulang lagi sama-sama. Sampai nyantol tuh di otak 1. Sekarang, nomor 2, itu. Strategi pembayaran abad 21 yang kedua. Dibacain tuh. Ulang, sama-sama diulang. Saya coba lagi. Ulang dari nomor 1 sampai nomor 2. Sama-sama. Terus nomor 3, sebutkan lagi. Yang pemegang nomor 3, 6 orang itu. Terus bersama-sama sampai 3 kali sampai nyantol. Ulang 1, 2, 3. Ulang lagi 1, 2, 3. Kebayang nggak Bapak Ibu? Sampai 10 diulang gitu. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 istirahat, minum,
makan snack dulu. Saya bilang jangan sampai ketelan yang sudah lapar tadi ya, gitu. Sampai 10. Dan sebelum saya selesai, akhirnya Bapak Ibu kita ulang kembali. 10 strategi pemilihan bersatu tanpa nyontek apapun. Saya harus memastikan di bagian akhir evaluasi bahwa yang tadi sudah dihafalkan bersama-sama, dikuasai bersama-sama, tidak boleh lupa. Saya bilang 10 strategi pemeliharaan abad 21. 1. Oke, kalau sudah hafal materi selesai. Jadi ada yang body kinestetik, kita praktek mendemonstrasikan langsung dengan gerakan. Ada visual, mesti ada PPT, PowerPoint yang bisa dilihat oleh peserta. Jadi dia mengamati dengan melihat di layar, mereka memindahkan ke dalam otak mereka. Tapi ada yang juga didengar. Berulang, berulang, berulang sampai hanya hafal. Dan kalau sudah di akhir, masuklah ketua DKM. Silakan diuji Pak DKM, saya bilang gitu, coba didengarkan. Ya sudah 10 selesai, berarti lulus nih semuanya, dapat sertifikat gitu ya. Nah, mengakomodir yang tadi gitu Bapak Ibu kita rencanakan, dan kita setiap merencanakan memang harus kita pelajari terus. Jadi intinya begini kayak tadi Pak, yang tadi bertanya bagaimana motivasi yang di guru, itu dia guru belajar terus dan setiap hari kita bereksperimen dengan metode dan strategi yang kita siapkan. Kalau kita merasa puas, tingkatkan lagi. Tidak akan pernah berpuas diri, tingkatkan lagi. Besok kita mau model seperti apa lagi, kita lakukan lagi gitu. Kita lihat lagi bagaimana hasilnya. Kalau kurang, ya kita evaluasi. Maka kalau saya ngajar, saya selalu menyampaikan ke mahasiswa saya, mau kelas offline, mau online, saya nanya, teman-teman semuanya ada koreksi terhadap materi selama ini? Ada masukan nggak? Ada saran nggak? Gitu. Kenapa? Pada dasarnya, manajemen kelas itu kita susun bersama. Kalau kita ingin indah bersama, ya bersama-sama menentukannya. Kita tidak menjadi orang yang otoriter dalam menentukan manajemen kelas kita. Bapak Ibu, itu langkah-langkah manajemen kelas. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ini Bu, silakan izin Pak Ahmad Mukhlis. sedikit mengamati dari beberapa pengalaman. Alhamdulillah kami kan pernah yang namanya merasakan di pondok pesantren, Bu. Terus juga kami setelah mondok dari pesantren itu di rumah itu ada madrasah atau sekolah. Nah, ternyata yang kami rasakan waktu kami mondok di pesantren itu yang kami tahu ketika beliau mengajar itu nggak terlalu banyak metode dan langkah-langkah. Sedangkan ketika kita di sekolahan mengajar di kelas itu kan kita dituntut adanya kurikulum pemerintah, kemudian metode-metodenya juga diberikan pembekalan, bimbingan teknisnya kita diberi pembekalan seperti itu. Tetapi daya pemahamannya kok berbeda. Kalau kiai atau ustadz kami yang di pondok itu ketika beliau mengajar, gitu langsung kita paham, ingat gitu. Menurut saya memang apa yang Ibu katakan pertama tadi yaitu mengenai figur guru. Figur guru itu menjadi menjadi penentu prioritas anak itu untuk bisa bisa memahamkan. Seperti halnya guru itu harus zuhud, guru itu harus ikhlas dan lain sebagainya. Itu ternyata memang dari segi-segi yang itu cepat untuk memahamkan anak daripada ada mohon maaf bagi guru-guru yang mungkin keikhlasannya kurang karena hanya menuntut ini dan itu, akhirnya memberi pemahaman ke peserta didik pun ya sulit. Sepertinya seperti itu kalau menurut pengamatan yang saya amati, karena kalau kiai-kiai atau guru-guru di pondok pesantren itu rata-rata memang beliau ikhlas lillahi ta'ala itu, Bu. Jadi memberi pemahamannya tanpa melakukan manajemen kelas dan lain sebagainya kok cepet nyantol, cepet paham gitu. Terima kasih Bu. Itu seperti itu. Kalau menurut kami ya memang yang saya rasakan apakah faktor pendorong pertama itu adalah seorang guru gitu. Di sisi metode-metodenya ternyata memang guru itu dituntut untuk memang ikhlas dalam mengabdi, mengajar tanpa ada suatu apapun. Oke. Kenapa di pesantren itu lebih cepat manjurnya, kenapa Bu di sekolah enggak gitu ya. Nah, yang pertama begini. Di pesantren itu sudah sistem. Mereka emang tinggal di sana, nginap di sana, mereka memang sudah teratur dari awal. Sementara kalau di sekolah itu kalau kita tidak buat langkah-langkah manajemen, mereka tuh lebih banyak bersama orang tuanya ketimbang di sekolah. Di pesantren kan teratur kan, sholat kapan, sholat tahajudnya kapan, ngajinya kapan, sudah teratur semuanya. Dan lingkungannya orangnya seperti itu semuanya. Sehingga mereka tidak terpengaruh, akhirnya mereka fokus pada pelajaran, maka cepat
cepat masuknya. Nah, sementara kalau di sekolah, mereka di sekolah sekian jam, selebihnya mereka bersama keluarga atau di masyarakat. Kebayangkan ketika orang tua tidak support tentang pendidikan di rumah, ya anak hanya mengandalkan sekolah saja. Itu, Pak. Itu yang membedakannya. Sistem itu penting sekali, dan termasuk memang sosok guru. Sosok guru itu sangat penting. Saya pengen lihat ada tentang yang tadi Bapak sampaikan, sosok guru itu jauh lebih penting. Iya, penting sosok guru itu. Ada ininya tuh. Ntar ada di materi apa ya? Kemarin saya nyampaikan materi itu loh. Apa istilahnya Bapak Ibu? Guru lebih penting dari apa? Ada nggak? Guru lebih penting dari apa? Nah, ada yang tahu, yang ingat? Metode lebih penting dari guru atau apa? Coba. Hmm? Gini Bu, kalau guru itu kan skill Bu ya. Ya Bu, skill ya. Iya, Jadi teori iya. betul kan, teori kan, betul. Ya bisa juga kalau dikatakan teori apa guru lebih penting daripada teori gitu. Karena dia bicara skill gitu Bu. Skill dari teori akan ditampilkan oleh si guru kepada muridnya di kelasnya gitu Pak. Betul juga sih. Oke, Bapak Ibu silakan lihat di layar. Guru. Karena emang tadi kan dibahas kita pertama tadi sosok guru, ketulusan guru tadi udah kita bahas ya. Jiwa guru. Metode pembelajaran lebih penting dari materi pembelajaran. Tetapi guru jauh lebih penting dari metode. Metode itu penting gitu ya. Tetapi guru jauh lebih penting. Guru adalah sesuatu yang penting, tetapi jiwa guru lebih penting. Berarti benar ketulusan tadi gitu ya. Yang tadi barusan bahas kezuhudan guru itu penting gitu. Guru itu penting, tetapi jiwa guru lebih penting. Nah, bagaimana cara membangun? Nah, ini untuk Pak Burhan ya. Tadi Pak Burhan ada nanya juga ya, bagaimana memunculkan motivasi gitu ya Pak Burhan ya. Cara membangun jiwa adalah dengan membangun kedekatan pada Allah. Bahwa kita anggap tadi bahwa mengajar adalah ibadah. Dengan melakukan amalan-amalan wajib, ditambah disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah. Ini kalau dari segi ibadah. Nah, di sisi akademinya adalah memperkuat kompetensi guru. Kemampuan-kemampuan yang bisa kita kembangkan lagi. Nah, itu untuk memperkuat kompetensi guru. Guru, metode pembelajaran lebih penting dari materi pembelajaran. Tapi, guru jauh lebih penting dari metode. Guru adalah sesuatu yang penting, tapi jiwa guru lebih penting. Terjawab barusan ya Pak ya, yang di pesantren kenapa begitu? Kenapa lebih cepat nyantolnya? Ya mungkin karena tadi, karena jiwanya memang jiwa pendidik. Ya, akhirnya di daerah kami itu ada gini Bu, namanya sekolah itu disekulkan semua. Memang sepertinya harusnya seperti itu. Kalau di boarding school kan atau di asrama kan, itu lebih mudah untuk kontrol anak dan cara kita mentransfer ilmu itu juga lebih cepat gitu dipahami. Itu ada di salah satu kecamatan kami itu seperti itu. Dia tidak mau menerima walaupun tetangga sekolah pun jaraknya cuman berapa meter dari madrasah atau dari sekolah ya. Kalau dia tidak mau mondok di situ, tidak mau di sekolah di situ ya nggak akan diterima. Ya, karena begini Pak, kalau sekolah sudah meletakkan boarding school, jadi dia sudah punya ketentuan peraturan-peraturan yang mesti dipatuhi. Apabila anak lepas dari lingkungan itu, dia pulang ke rumahnya, dia akan terkontaminasi oleh aturan lain. Sehingga dia tidak bisa dengan mudah mematuhi aturan yang ada di sekolah. Maka ketika boarding school ya, mau sedekat apapun dia tidak boleh pulang. Gitu. Sama di sini saya juga ada Pak, nggak boleh pulang. Padahal kalau dia jalan kaki, bisa jalan kaki aja, tetapi tetap nggak boleh pulang. Boleh bolehnya 2 minggu sekali, nggak boleh juga seminggu sekali. Nih tetangga depan rumah saya nih anaknya di pondok kan, ya dia sebulan sekali baru pulang. Padahal itu dekat banget jalan kaki sampai di pesantren. Saya tinggal di pondok pesantren nih, ada di sini Al-Ikhwaniyah, ada Al-Qur'aniyah, ada Al-Jami'ah, 3 pesantren di dekat saya. Dan itu Pak, mereka memang harus boarding. Kenapa? Supaya kayak tadi itu Pak, lebih mudah memahami, lebih mudah
memahamkan peraturan kepada anak-anak, lebih mudah untuk mengatur mereka. Karena sistem di pesantren atau di boarding school itu sudah menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Tapi kalau dia nanti masuk ke lingkungan lain di masyarakat tuh macam-macam modelnya, sehingga mereka terpengaruh. Karena mereka akan mudah terpengaruh oleh hal seperti itu. Ya kayak begitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau bahas tentang manajemen, waduh ya Allah, manajemen kelas itu luas banget. Jadi nggak hanya sebatas peraturan kelas, tapi akan terkait dengan bagaimana merencanakan pelajaran, melaksanakan pembelajaran, tuh sosok anak, muridnya, dari sisi gurunya, termasuk juga bagaimana perlakuan orang tua kepada anaknya. Yang paling besar pengaruhnya terhadap pendidikan anak itu sebetulnya di keluarga Bapak Ibu. Persentase pendidikan di keluarga itu 60%. Persentase di sekolah itu 20%. Sekolah membantu anak atau siswa dalam hal akademis. Itu 20%. Lingkungan 20%. Bagaimana jika keluarga yang 60% tidak berfungsi, hanya mengandalkan sekolah yang 20%, ditambah lagi misal lingkungan anak yang tidak mendukung mereka, hanya 20%. Kira-kira bisa nggak dia menjadi seorang siswa yang berhasil dengan hanya 20% support itu? Hanya sekolah? Nggak bisa. Keluarga tuh inti utama. Madrasatul Ula itu rumah, bukan sekolah. Pusat pendidikan utama itu sekolah rumah, bukan sekolah. Kan Ki Hajar Dewantara mengatakan 3 pusat pendidikan, rumah, sekolah, masyarakat. 60% itu ada di rumah. Karakter itu dibentuknya di rumah. Di sekolah itu ya untuk lebih cenderung kepada akademis. Nah, kita tuh Bapak Ibu, kalau kita ingin punya siswa yang sukses dan berhasil dalam pembelajaran, maka yang kita didik tidak hanya siswa kita, tapi juga harus ada jembatan komunikasi dengan orang tua. Adakanlah sekali berapa waktu gitu, adakan kajian kah namanya, atau kalau di PAUD namanya, di TK namanya parenting gitu ya, atau kalau di sekolah apa POMG, atau adalah pertemuan antara guru dan orang tua untuk memberikan edukasi juga kepada orang tua bahwa anak ini butuh support di rumah untuk termotivasi belajar. Bantu ia untuk memahami bahwa pendidikan itu adalah kebutuhan mutlak yang ia perlukan di kehidupannya di masa depan. Karena orang tua tidak akan selalu ada. Orang tua itu bisa cepat dipanggil Allah. Jadi kesiapan anak terhadap hal-hal yang tak terduga tuh harus pendidikan itu yang akan bisa membantunya, bukan harta, bukan orang lain gitu ya. Penyadaran itu sangat penting. Nah, kalau nggak kerjasama antara sekolah dan rumah, itu kan sulit. Orang tua memahami pendidikan, yang penting kan udah sekolah. Kalau begitu kan repot, Pak. Ya kan? Yang penting udah sekolah, itu udah saya sekolahin dia. Padahal kan tanggung jawab di rumah tuh 60% gitu. Maka masih ada jembatan komunikasi, apakah bentuknya kajian gitu ya, atau ada bentuknya POMG atau parenting atau apalah namanya, tapi ada orang tua bertemu dengan guru dan menyampaikan tentang bagaimana cara kita bersama-sama menyukseskan pendidikan. Kita mulai dari lingkungan terkecil kita, yaitu kelas kita. Ruang kelas kita. Itu yang terkecil tuh ya, ruang kelas kita gitu. Nah, kalau tidak demikian, kita punya tujuan banyak lah, punya rencana banyak, itu tidak akan tercapai kalau tidak saling mendukung di dalam pelaksanaan pendidikan. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin namanya kajian ya, terserah gitu ya. Sampaikan juga kepada orang tua, kan sekarang udah banyak muncul di media sosial, ada orang tua yang di hari tuanya itu meninggal berdua saja udah sebulan anaknya nggak tahu. Atau anak yang membuang orang tuanya. Macam-macam itu terjadi gitu ya. Itu harusnya sudah, kenapa anak bisa demikian? Mungkin lalai dengan pendidikan agama, mungkin tidak ada empati dan simpati yang ditanamkan kepadanya, sehingga dia tidak punya simpati dan empati pada orang tuanya. Ada bermacam-macam hal gitu. Nah, itu kan kalau tidak ada kajian bersama kan sangat susah ya Bapak Ibu ya. Hadis Nabi mengatakan siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Mendidik anak itu begitu. Apa yang kita berikan kepada perlakuan, apa yang kita lakukan kepada anak di masa kecilnya, maka di hari tua kita akan menerima perlakuan yang sama. Nah, artinya apa? Anak itu apa yang kita tuliskan, anak itu apa yang kita tanamkan, begitu jadinya ya. Nah, sekolah itu hanya yang membantu secara akademik. Lebih banyaknya lagi adalah di keluarga. Nah, keluarga ini itulah yang pemahamannya kan beda-beda. Maka butuhlah yang namanya pertemuan-pertemuan yang mendukung adanya kerjasama sinergi antara sekolah dan rumah terhadap pendidikan anak. Bapak Ibu, karena kita sudah sampai di penghujung waktu, tolong dibuka videonya, kita ambil foto dulu untuk laporan saya di LOM, Learning Object Material, dan laporan sinkronus. Banyak banget nih laporan. Bapak Ibu tuh mesti dilaporkan wajahnya ke PJJ. Kok nggak nanti nggak cair kalau kata Pak Mario.
Jadi mesti ini benar nih mahasiswanya ada. Bapak Ibu silakan dibuka kameranya ya. Terus senyum yang termanis nih biar cair ininya, biar siswanya. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu ada 2 layar ya. Bu, mohon izin Bu. Iya, izin apa? Izin keluar, izin jajan. Pertemuan yang hari Minggu tanggal 13 Oktober kemarin tuh Bu, saya lupa ngabsennya Bu. Soalnya kan pada hari Jumat itu kan ada juga absen. Saya kira untuk absen yang hari Minggu, jadi saya agak nggak terang lah terperhati Ya. kalau absen yang hari Minggu gitu Bu. Mohon. Oke, ya bagi yang nanti begini, mungkin Bapak Ibu kelewat absennya atau segala macam ya. Nanti akan saya cross check dengan jejak digital Bapak Ibu mengerjakan tugas, mengerjakan UTS gitu. Kan ditemuin nanti tuh jejak digital Bapak Ibu di Damel walaupun tidak sempat absen. Nah, kemarin tuh kenapa hari Jumat diambil itu karena emang 3 pertemuan sebelumnya tuh kita sudah absen di portal. Terus tapi ternyata mesti buat absen yang di Damel ya saya buat. Nah, makanya saya buka di hari Jumat karena hari Jumat itu dibukanya kan. Tapi mungkin ada yang tidak absen ya tidak apa-apa. Yang hari Minggu kelewat lagi nggak absen. Yang penting Bapak sudah ngerjain tugasnya ada jejak digital di Damel tuh ditemukan. Jadi kalau serba teknologi yang penting ditemukan jejak digitalnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak mengumpulkan tugas di Damel, terus nge-WA ke saya, ngirim ke saya, tidak ada jejak digitalnya. Tak bisa dinilai. Karena yang bisa dinilai yang ada jejak digitalnya. Jadi ingat ya, baik-baik ya Bapak Ibu ya. Nilai bisa dinilai apabila ada jejak digitalnya di Damel. Kalau dikirim ke WA ke saya, misalnya di email ke saya, nggak ada jejak digital penilaiannya. Karena di Damel tuh langsung muncul kolom penilaian. Kalau di WA kan nggak ada. Jadi ingat baik-baik ya Bapak Ibu. Tapi nanti ketika di hasil akhir nanti akan menyebabkan nilai Bapak Ibu kurang gara-gara ada tugas yang tidak terupload karena terlambat dan segala macam. Nanti akan saya konfirmasi. Toleransi terhadap tugas yang tidak masuk apabila Bapak Ibu mengalami hal-hal yang darurat. Ada yang meninggal, bencana alam. Tapi kalau lupa, kalau bla 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 bla, itu nggak termasuk ya. Yang termasuk adalah yang Hana bencana alam meninggal gitu ya, sakit dan segala macam dirawat itu termasuk. Tapi kalau maaf Bu, saya ini, saya itu gitu, saya lagi di perjalanan, internet lelet, masa habis segitu hari dari Minggu sampai Jumat lelet gitu ya, lampu mati, masa dari Minggu sampai Jumat lampu mati gitu ya. Nah itu alasannya adalah untuk alasan yang sifatnya darurat. Maka dikasih waktu lebih longgar Bapak Ibu mengerjakan tugasnya. Kalau di Minggu misalnya itu agak lelet, Bapak Ibu bisa kerjakan di hari yang lain, di malam, uploadlah malam tugasnya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk absen nanti disinkronkan dengan ya, jejak digital Bapak Ibu di Damel. Ada lagi yang lupa absen, hari ini jangan lupa absen loh ya. Terima kasih banyak Bu. Ya, jangan lupa absen hari ini. Oke Bapak Ibu, karena kita sudah sampai di penghujung acara, kayak acara lagi kayak Top Story TV gitu ya. Waktu kita sudah selesai, saya berharap semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat untuk kita bersama. Walaupun dalam penyampaian-penyampaian tadi mungkin ada yang belum terpuaskan dengan diskusi kita di ruangan ini, karena pada dasarnya ilmu itu dinamis, berkembang terus ya Bapak Ibu, maka kita juga harus tetap belajar terus. Saya mohon maaf apabila tadi dalam jawaban-jawaban saya ada yang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, atau ada yang bertanya belum tertanggapi, tapi kayaknya nggak ada ya. Jadi Bapak Ibu yang kalau aktif diskusi ini juga dicatat loh ya Bapak Ibu ya. Nih, ini catatannya lah ya. Nah, siapa yang tidak ada hanya ada berapa nama yang aktif ini ya. Maka aktiflah di pertemuan-pertemuan berikutnya ya Bapak Ibu. Kalau forum diskusi di Damel itu udah wajib itu kan. Ini yang di Zoom itu kan juga harus Bapak Ibu ikuti diskusinya. Bapak Ibu terima kasih atas atensi, atas perhatiannya bahwa kita sinkronus kedua telah berjalan dengan lancar hari ini. Sampai bertemu kembali di sinkronus 3 nanti di pertemuan 9. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan sukses dalam kerjaan dan karir serta keluarga dan semuanya. Kita tutup program kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.